Sahabat adalah seseorang yang sangat penting dan berarti dalam kehidupan kita. Persahabatan yang didasari oleh keikhlasan hati, kepercayaan, dan kasih sayang akan melahirkan kesetiaan di dalam persahabatan itu sendiri. Namun bagaimana ceritanya jika persahabatan itu ternyata terdapat kebohongan dan pengkhianatan di dalamnya? Tentu saja persahabatan itu akan hancur. Kita akan merasa kecewa, sakit hati, dan rasa kepercayaan itu pun sirna. Seperti yang terjadi di dalam drama Thailand berjudul PS I Hate You yang tayang awal bulan Agustus kemarin. Drama ini berkisah tentang 5 wanita yang tergabung dalam tim persahabatan yang mereka beri nama Tim Bunga. Para wanita ini adalah Min, Pre, Wan Wan, Mei, dan Sarah. Mereka telah bersahabat sejak kuliah. Suatu ketika tepat di hari pernikahan Pre, yang seharusnya hari itu menjadi hari bahagia baginya, namun sebuah insiden membuat semua kebahagiaan itu sirna, berubah menjadi hari yang memalukan baginya. Bagaimana tidak, video mesumnya terekspos ke publik dan dilihat oleh semua tamu undangan. Akibatnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Cerita berawal ketika Pre akan menikah dengan seorang pria tampan bernama Pu. Di momen kebahagiaannya itu, ia ditemani oleh sahabatnya dari Tim Bunga yang menjadi pengiring pengantinnya. Mereka semua tampak cantik, elegan, dan mempesona dengan balutan long dress yang seragam berwarna merah marun. Singkat cerita, saat klip video kedua mempelai selesai ditayangkan, betapa terkejutnya mereka semua. Video mesum Pre ditayangkan dan semua tamu undangan melihatnya. Insiden itu membuat ibu Pre marah besar dan ditamparlah Pre berkali-kali. Saking marahnya sang ibu tak mau menganggap Pre sebagai anaknya lagi karena Pre telah membuat nama keluarga tercoreng. Sang ibu pun mengucap lebih baik Pre mati saja. Sedangkan Pre mencurigai keempat sahabatnya karena hanya mereka saja yang memiliki video mesumnya. Namun tidak ada di antara mereka yang mengaku telah mengekspos videonya. Min sempat mencurigai Paul, sahabat mereka yang telah meninggal, juga memiliki video itu. Karena ada 5 korsase bunga padahal hanya ada 4 pengiring pengantin. Saat Min memegang bunga korsase itu, sekilas muncul wanita misterius dengan tato seperti bunga yang dipegang oleh Min. Menurut Min, kemungkinan ada seseorang yang mengetahui tentang Paul dan Tim Bunga yang mencoba mempermainkan mereka. Akan tetapi kecurigaan Min dipatahkan oleh Pre yang mengaku sengaja memesan 5 korsase bunga yang satunya untuk Paul. Mereka semua menyebut Pre gila. Tak lama kemudian seorang pria yang mengurus penayangan klip video hadir bersaksi di depan mereka. Ia meminta maaf atas kesalahannya. Pria tersebut bersaksi bahwa yang ia tahu Pre ingin mengubah video penayangan. Jadi ketika seorang wanita memberikan flash disk baru dan menukarnya, ia hanya menerimanya saja tanpa berpikir panjang. Ia mengaku tidak melihat secara pasti sosok wanita tersebut. Yang ia lihat, wanita tersebut memakai korsase bunga lavender di pergelangan tangannya seperti yang Min pakai. Mendengar kesaksian pria itu, mereka semua langsung menatap Min dengan penuh curiga. Mei membongkar isi tas Min dan mendapati flash disk yang dimaksud. Lalu mereka pun bertengkar. Min berusaha meyakinkan semuanya bahwa dia bukanlah pelakunya. Pre yang merasa kecewa menampar Min dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Mereka pun langsung berlari menuju sumber suara. Akan tetapi terlambat. Pre telah bunuh diri dengan menjatuhkan tubuhnya dan meninggal seketika. Melihat Pre adiknya tergeletak dalam keadaan sudah tak bernyawa, Pete sangat syok. Esok harinya, di acara pemakaman Pre, anggota Tim Bunga masih menjauhi Min. Karena mereka berpikir Min adalah penyebab Pre meninggal. Sementara itu, Ibu Pre terlihat tidak menyukai kedatangan Tim Bunga di pemakaman anaknya. Ia menyalahkan Tim Bunga yang telah membawa dampak buruk untuk anaknya di hadapan para wartawan. Menurutnya, anaknya adalah anak yang baik, berpendidikan, yang tak akan melakukan hal buruk hingga bunuh diri.
Para wartawan mengelilingi tim Bunga mencoba mewawancarainya. Namun tim Bunga justru memilih kabur. Min yang telah difitnah berjanji akan membuktikan bahwa dia bukan pelakunya dan ia akan mengungkap pelaku sebenarnya. Min memulai investigasinya. Ia mendapat video rekaman CCTV dari Pete, namun dalam video tersebut tak nampak wajah si pelaku, yang ia lihat hanya tangannya saja. Kun yang merupakan rekan kerja Min mengatakan kepada Min bahwa orang yang menghancurkan hidup Ray kemungkinan seseorang yang telah sakit hati padanya dan berniat balas dendam. Beberapa hari kemudian di kuil tempat diadakannya prosesi kremasi Ray, tim Bunga ingin ikut hadir dalam prosesi kremasi itu. Namun Ibu Ray tidak mengizinkan mereka. Min mengingatkan kepada anggota tim Bunga untuk berhati-hati karena ada seseorang yang mengirim keluhan ke perusahaan untuk memecatnya. Semua itu imbas dari rumor yang beredar mengenai tim Bunga sebagai penyebab kematian Ray. Berdasarkan informasi yang didapatnya, Pu merupakan dalang penyebar rumor itu. สุดท้ายก็คือภูสั่นขวัญจิต Mereka pun melihat prosesi kremasi Ray dari jauh. Pu berencana mengadakan konferensi pers untuk membersihkan namanya dari kasus Ray. Ia berniat mengkambing hitamkan tim Bunga dengan memperlihatkan foto mereka yang tengah berpesta. Tim Bunga yang tahu mengenai rencana Pu langsung bersatu dan menemukan kelemahannya, yaitu menyukai pria. Sehingga saat Pu sedang mengadakan konferensi pers dan menerima pesan ancaman dari tim Bunga, ia langsung mengakhiri konferensi tersebut. Setelah kematian Ray, tim Bunga resmi dibubarkan. Mereka menjalani kehidupan masing-masing. Namun Min pantang menyerah. Ia mencoba menggali lebih dalam siapa pelaku sebenarnya. Kemudian cerita berlanjut ke episode 2. Mei, Wan Wan, dan Saras berkumpul tanpa mengajak Min. Saras membuka pembicaraan. Ia berkata sangat yakin bahwa Min bukan pelaku yang membocorkan video Ray. Karena Min sangat dekat dengan Ray, ia justru mencurigai Pu. หรือว่าจริงๆแล้วเป็นฝีมือไอ้ภูมันไม่อยากแต่งงานกับแพรก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็ใส่ร้ายมีน Menurut Mei, Pu tidak akan melakukan hal itu karena tujuan pernikahannya dengan Ray guna menutupi seksualnya sebagai penyuka sesama jenis, dan insiden kematian Ray sekarang berimbas terhadap reputasinya yang memburuk, padahal Pu akan terjun ke dunia politik. Pembicaraan mereka terpotong karena ulah Mei yang buru-buru pergi untuk menemui seorang klien. Ternyata klien yang Mei temui adalah Pete, kakaknya Ray. Mei telah menyimpan perasaan suka kepada Pete sejak dulu, akan tetapi ia menahan diri karena Ray membuat sebuah peraturan bahwa anggota tim Bunga tidak boleh memacari Pete. Kini Mei dan Pete akhirnya berpacaran. Di saat tim Bunga lainnya telah move on dan sibuk menjalani kehidupan mereka, Min masih diliputi kesedihan atas kematian Ray yang menurutnya tak adil. Di tengah kesedihannya itu, Chanon, pacar Min, malah mengajaknya tidur bersama. Tentu saja Min menolaknya. Ia merasa belum siap untuk melakukannya padahal mereka telah berpacaran bertahun-tahun, namun belum pernah sekalipun tidur bersama. Chanon terus memaksa Min hingga mereka pun bertengkar hebat. Chanon yang marah kemudian pergi dari rumah Min dan menemui Wan Wan untuk diajaknya tidur bersama. Ternyata Chanon telah berselingkuh dengan Wan Wan. Keesokan harinya Saras yang berada di lobi apartemen Wan Wan untuk menemuinya justru melihat sahabatnya itu sedang bermesraan dengan Chanon. Di sisi lain, Saras sedang menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria beristri bernama Kay yang merupakan seorang kapten pilot. Saras yang bekerja sebagai pramugari tergoda dengan pesona dan rayuan maut sang kapten. Dengan polosnya, ia bahkan berkata kepada Mei bahwa kapten sudah tak mencintai istrinya lagi dan akan menceraikannya untuk menikahi dirinya. เขาไม่ได้รักเมียเขาหรอปะแล้วไงเขายอมเลิกกับเมียมาคบมึงปะล่ะร่วมดิ Mei kemudian mengingatkan Saras untuk tak memacari pria beristri karena ia bisa mendapatkan pria yang lebih baik dari si kapten. Sementara itu, Min datang ke rumah Ray untuk mengambil bukunya yang dipinjam oleh Ray.
Ketika tiba di rumah Pre, ia langsung disambut oleh amukan ibu Pre. แพรถึงได้เป็นคนแบบนั้นน่ะแม่เลี้ยงแพรมาแพรไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นถ้าไม่ใช่มันน่ะ Dengan bantuan Pit yang terlihat masih menyimpan perasaan padanya, Min akhirnya bisa masuk ke dalam rumah Pre. Perlu diketahui, Pit dan Min pernah berpacaran sebelum peraturan larangan Pre untuk tim bunga dibuat. Min memasuki kamar Pre. Di sana kenangannya bersama Pre terlintas di benaknya. Saat Min mengambil sebuah buku, ia mendapati adanya sebuah harddisk yang kemudian diambilnya, dan ternyata setelah ia cek harddisk tersebut berisi tentang foto-foto pesta narkoba yang dilakukan oleh Pre dulu. Satu persatu foto diperiksa olehnya dan ia menemukan foto Pre bersama dengan Kun. Padahal Kun mengatakan padanya tidak pernah bertemu dengan Pre saat kuliah dulu. Karena kebohongan Kun itu membuat Min menaruh curiga padanya. Ia pun membuntuti Kun dan mendapati Kun sedang memberikan flash disk kepada Pu. Min mengambilnya dan bertanya mengenai isi yang ada di flash disk tersebut. Min, นี่คืออะไร Kun menjelaskan flash disk itu berisi video rahasia Pu bersama pacar prianya. Pre memberikan video itu pada Kun untuk memeras dan membuat Pu tunduk padanya. พี่นักข่าวบอกว่าวันหนึ่งกูไม่ทำตามคำสั่งก็ปล่อยคลิปได้เลยแล้วนักข่าวคนนั้น Kun menuruti perintah Pre karena Pre memiliki fotonya saat ikut pesta narkoba dulu. Saras bertemu dengan Nat, istri kapten. Ia mengira yang mengirim pesan padanya dan mengajaknya bertemu di restoran adalah kapten. Padahal Nat meminta agar Saras putus dari suaminya. Namun Saras menolak. เลิกกับผัวพี่ซะ หนูไม่ Diam-diam Nat merekam percakapan mereka. Ia pun mengancam Saras menggunakan rekaman tersebut. เนี่ยจะหลุดไปที่ครอบครัวเธอหรือเปล่า Dengan pintarnya Saras berhasil merebut HP Nat untuk menghapus rekaman percakapan itu hingga mereka terlibat perkelahian yang menyebabkan Nat terluka parah. Kemudian cerita berlanjut ke episode 3. Usai membuat Nat terluka parah, Saras panik. Ia hanya terdiam dengan tangan yang gemetar sembari melihat kondisi Nat yang sangat mengkhawatirkan. Lalu datanglah Mei yang sebelumnya telah ditelepon oleh Saras untuk menemaninya menemui Nat. Namun ia datang terlambat. Meskipun begitu, Mei tetap membantu sahabatnya itu dengan meninggalkan TKP dan berusaha menenangkannya. Yang dipikirkan Saras pada saat itu adalah neneknya. Ia takut neneknya tahu mengenai kejadian itu. แล้วคุณทิ้งยารู้นะมึงคุณทิ้งยาต้องทำกูตายแน่เลยอะ Menurut Mei, tidak ada saksi yang melihat kejadian itu. Bahkan Kapten K juga tidak tahu Nat bertemu dengan Saras. Jadi ia menyuruh Saras untuk bersikap normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. ตอนที่มาถามอะต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องทำได้ใช่ไหม กูทำไม่ได้หรอกมึง Saras dan Mei mengingat kejadian dahulu ketika tim bunga berbohong kepada polisi. Entah kejadian apa yang dialami oleh mereka. Belum ada kejelasan pada episode ini. Scene lalu berganti dengan kisah masa lalu Wan. Wan memiliki seorang adik laki-laki bernama Win yang sekarang terbaring koma. Belum dijelaskan penyebab adiknya koma. Cerita lebih berfokus dengan ayahnya yang bunuh diri dengan menembak kepalanya tepat di hari ulang tahunnya. Kembali ke masa kini. Singkat cerita, Wan sedang menunggu kedatangan Canon. Ia mengira Canon telah tiba di depan pintu apartemennya. Ketika pintu dibuka olehnya, ia justru melihat Min yang masih berusaha mencari pelaku yang membocorkan video Pre menceritakan temuannya yang ia dapat di dalam harddisk milik Pre. Ia menemukan petunjuk baru yang menurutnya janggal. Adik Wan ternyata berpacaran dengan mendiang Pal yang merupakan musuh tim bunga dahulu. Win กับปาเป็นแฟนกันใช่ปะ Wan sebenarnya telah mengetahui hubungan adiknya itu dengan Pal di saat adiknya telah terbaring koma. Ia pun menyesal telah memperkenalkan adiknya dengan Pal karena Pal telah menghancurkan kehidupan mereka semua. ที่กูพาผ่านมารู้จักน้องกูอะ Keesokan harinya, Min mewawancarai Pit.
ia terpaksa menggantikan tugas Kun yang pada saat itu mengambil cuti sakit. Min masih berpegang teguh pada janjinya pada Pre untuk tidak berbicara dan bertemu dengan Pete. คิดว่าเราจะมีกฎห้ามคุยห้ามเจอกัน ช่วยเงียบด้วยนะคะ ไม่มีสมาธิ Walaupun Pete telah berpacaran dengan Mei, tapi Pete tampak masih menyimpan perasaan terhadap mantan pacarnya itu. ปีนไม่อยากให้มีอะไรเชื่อมโยงไปถึงแพรได้ แล้วทำไมไม่สัมภาษณ์เองล่ะ Di rumah sakit, Saras bertanya kepada dokter mengenai kondisi Nat. Betapa leganya Saras mendengar dokter mengatakan Nat masih belum sadar. Namun ketika Saras berbalik, ia terkejut dengan munculnya sosok pria tampan di depannya yang segera menginterogasinya dengan menanyakan identitasnya. Sosok pria itu adalah Tem, kerabat jauh Nat yang juga seorang letnan polisi yang sedang menyelidiki kasus Nat. Saras mengaku pada Tem sebagai kerabat Nat. Tem justru mengira Saras adalah Krista, adik dari Kapten K. Karena pada saat Kapten K dan Nat menikah, dirinya tidak hadir, sehingga mereka berdua belum pernah bertemu. Ia hanya mendengarnya saja bahwa Kapten K memiliki adik. ใช่คริสตาปะเราไม่เคยเจอกันเหรอครับ เพราะว่าตอนงานแต่งพี่คีเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปด้วย แต่ผมได้ยินมาจากพี่นัทว่าพี่คีมีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง Melalui Tem, Saras tahu perkembangan kasus Nat. Mengetahui Pete dan Min bertemu membuat Mei cemburu. Mei pun memastikan bahwa Pete sudah tidak memiliki perasaan lagi kepada Min. Saat Mei berada di kamar mandi, Pete langsung mengambil HP Mei. Ia sepertinya sengaja mendekati Mei karena mencurigai Mei sebagai pelaku pada kasus Pre. Sedangkan Min mulai curiga pacarnya telah berselingkuh. Karena ketika bersamanya, Chanon selalu melihat HP-nya dan sibuk berhubungan dengan seseorang. Hampir saja Min menangkap basah Chanon yang akan bertemu dengan selingkuhannya. คิดว่าโดนมีคนอื่นเหรอ นอน Namun dengan pintarnya Chanon mengatur strategi. เกมแล้วไหมมึง โชคดีนะเว้ยที่ตอนติดไฟแดงอะกูเห็นมีนพอดีก็เลยคิดแผนทันอะ Kita berlanjut ke episode 4. Cerita dimulai dengan konflik batin yang dirasakan oleh Mei karena Pete diam-diam mengambil dan menyimpan foto Min yang telah dibuang olehnya. Ia pun membakar semua foto Min. Scene kemudian berganti. Terlihat Wan Wan dan Chanon usai tidur bersama di apartemen Wan Wan. Chanon menunjukkan kepada selingkuhannya itu bahwa ia tidak memiliki rahasia apapun, bahkan password HP-nya menggunakan wajah Wan Wan. พิสูจน์ไงว่าเขาไม่มีอะไรปิดบังบีจริงๆอะ Wan Wan kemudian memesan kopi dan mengambilnya di lobi apartemen dan Min telah menunggunya. Min mengutarakan kecurigaannya pada Wan Wan tentang kecelakaan yang terjadi pada Win yang menurutnya berhubungan dengan kematian Pal. Kemungkinan orang yang membocorkan video Pre adalah teman Pal dan Win. Mereka ingin balas dendam atas kematian Pal. ว่าคนที่แฉแพรน่าจะเป็นเพื่อนปานกับวิน ที่อยากจะแก้แค้นแทนปาน Namun jika Win tidak curiga dengan kematian Pal, berarti dugaannya itu salah. Sementara itu, Saras masih penasaran dengan kondisi Nat. Ia berbohong kepada Letnan Tem alasan datang ke rumah sakit untuk menemui sang letnan. Padahal, ia ingin melihat keadaan Nat. Saras kemudian meminta Letnan Tem merahasiakan pertemuan mereka berdua dari Kapten K dengan alasan ia sedang bertengkar dengan Kapten. ฉันอยากที่จะลาออกจากการเป็นแอร์ค่ะ แต่ว่าพี่คีเขาไม่เห็นด้วย เราก็เลยทะเลาะกัน Letnan Tem tampak menyukai Saras yang ia kenal dengan nama Krista, adik dari Kapten K. Ia bahkan meminta nomor kontaknya agar dapat dihubungi. Saras sengaja mendekati Letnan Tem untuk mengetahui perkembangan kasus Nat. Scene kemudian berganti. Min menemukan tiket menuju Phuket di bagasi mobil Chanon.
yang mana tiket tersebut merupakan milik Canon dan Wan Wan. Canon segera merebut tiket itu dari tangan Min dan ia beralasan pergi ke Phuket bersama ayahnya untuk perjalanan bisnis. พอดีไปคุยธุรกิจกับป้ามา Tentu saja Min masih curiga terhadap Canon, ditambah lagi ada seseorang yang mengirimnya foto Canon. Saras yang mengetahui perselingkuhan Wan Wan dan Canon mencoba menyadarkan sahabatnya itu. อีวันมันผัวเพื่อนนะเว้ย Namun Wan Wan tidak peduli dan menolak untuk meninggalkan Canon. Min kembali memata-matai Canon. Saras yang berada di lobi apartemen Wan Wan melihatnya sedang mencoba masuk namun dicegat oleh security. Saras pun memberitahu Canon untuk segera kabur karena ada Min. นี่หนูเราตีทำไงลูกเก็บของ Mereka akhirnya pergi dan dilihat oleh Min dari kejauhan. Menyadarkan Wan Wan tak berhasil. Saras mencoba berbicara dengan Canon. รักมีนแล้วอ่ะนนท์ก็ไปบอกมีนตรงๆเราเชื่อว่ามีนจะเข้าใจแล้วก็ยอมเลิกกับนนท์ไง Dan Canon lebih memilih Min. แล้วนนท์จะเลิกกับ มันก็ต้องเป็นวันๆนั่นแหละ เราไม่อยากให้มีนรู้อะ Sedangkan Mei menunggu kepulangan Pete hingga tertidur di meja makan. Tak lama, Pete pulang dalam keadaan mabuk berat. Di saat mereka akan tidur bersama, Pete yang mabuk memanggilnya Min membuat Mei marah dan akhirnya mereka pun putus. เราจบกันไงอะ Esok harinya, Canon memutuskan hubungan dengan Wan Wan. Wan Wan yang marah memberitahu Min mengenai Canon yang berselingkuh dengan wanita lain dan menyuruh Min untuk putus darinya. อันนี้นนท์ก็มีคนอื่นมึงไม่คิดบ้างเหรอว่ามึงควรพอ Di sini, Min mengira Saras adalah selingkuhan Canon. Min dengan percaya memeluk Wan Wan yang dianggapnya sahabat, padahal Wan Wan telah berkhianat. Usai hubungannya dengan Pete kandas, Mei justru terbuai dengan kliennya bernama Wi. Hingga ia melakukan hubungan satu malam. Wi telah menipunya dengan cerita sedih karangannya untuk bisa tidur dengannya tanpa hasil yang berarti. เป็นอย่างนั้นได้ไงคะเมื่อคืนเขาตกลงกับเมย์แล้วนะคะ มันจะหลอกฟันคุณน่ะสิ Hal ini membuat Mei sangat frustasi. Kemudian cerita berlanjut ke episode 5. Sarah semakin terancam masuk penjara karena Letnan Trump mengabarkan kondisi Nat yang semakin membaik dan akan sadar dalam waktu dekat. ดีครับบอกว่าไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้พี่นัทจะฟื้นขึ้นมาแล้วครับ Hal itu membuatnya gelisah. Saras masih dalam penyamarannya sebagai Krista. คุณคริสต้าครับ ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ Saat ia sedang bersama Letnan Trump, Kapten K muncul. สาระ Kapten K dengan percaya diri menyimpulkan Saras datang ke rumah sakit karena merindukan dirinya ที่คุณมาที่นี่เพราะว่าคิดถึงผมมากใช่ไหม dan ia pun berjanji akan kembali kepada Saras. Wan Wan sepulang kerja mendapati adiknya dalam kondisi kejang-kejang. Dengan panik, ia berteriak memanggil perawat yang menjaga Win. Ia pun memarahi sang perawat yang telah lalai dalam tugasnya. วันนี้ช่วยแบบนี้ไม่ได้นะถ้าหนูเข้ามาไม่ทันจะทำยังไง Setelah kejadian itu, Wan Wan protes kepada ibunya agar perawat itu segera dipecat, namun ibunya beralasan mencari perawat yang bagus itu sulit. วันพยาบาลดีๆเนี่ยหายากนะลูก Scene kemudian berganti. Saras mengunjungi ibunya yang menderita sakit kanker di rumah neneknya. คิดถึงแม่ไง Selama ini, neneknya lah yang membiayai semua pengobatan ibunya. Namun karena tak kunjung membaik, sang nenek memutuskan akan berhenti membiayai pengobatan ibunya. ถ้าคีโมครั้งนี้ไม่ได้ผล คุณหญิงก็อาจจะหยุดการรักษา Ketika Saras mengungkapkan keinginannya untuk merawat ibunya, nenek melarangnya dengan keras. ฉันไม่ให้แม่แกไปไหนทั้งนั้นอะ Hal ini karena ia takut anaknya yang memiliki wanita simpanan, yaitu ibunya Saras, diketahui oleh publik. Ia bahkan memaki Saras dengan kejam. ฉันก็ไม่เคยนะเพราะแกเป็นหลานอยู่แล้ว Singkat cerita, Mei mendatangi Wan Wan di kantornya.
Ia curhat mengenai kliennya yang tidur bersamanya yang juga telah menipunya. แม่งนอนกับลูกค้าหนึ่งมันบอกนะว่าเมียมันตายไปละแล้วกูตื่นมาอีกวันมันหายหัวไปเลยแล้วตู้เสื้อผ้านั้นมีเสื้อผู้หญิงแม่งเต็มไปหมด Tak lama kemudian ibu Wan Wan datang dan memperkenalkan pacar barunya, Wi. Betapa kagetnya Mei mengetahui kenyataan itu. นี่อาวีแฟนน้าเอง Mereka berdua pun mengajak Mei dan Wan Wan untuk makan malam bersama. Masih kesal dengan Wi, Mei terus-terusan menyindir Wi di tengah acara makan malam. เห็นเอาไว้เล่นละครเก่งจัง Ketika Mei berada di toilet, Wi menghampirinya. ไม่มีใครเข้ามาหรอกล็อกประตูแล้ว Wi menunjukkan foto Mei yang setengah bugil yang dipotret olehnya malam itu. Foto tersebut akan disebarkan apabila Mei tidak memberikannya sebuah file rahasia perusahaan Wan Wan yang ada di laptop Wan Wan. ที่เป็นความลับของบริษัทคุณเอามันมาให้ผมเดี๋ยวผมจะลงรูปพวกนี้และผมจะไม่กวนใจคุณอีกเลย Mei merasa sangat tertekan memikirkan hal itu karena ia tak mungkin mengkhianati sahabatnya. Di lain sisi, Min berhasil mengambil HP Canon. Ia ingin mengetahui identitas selingkuhan Canon. Ia membawa kabur HP tersebut hingga ke apartemen Wan Wan untuk mencari bantuan membuka HP Canon yang di-password. Di sana, ia justru mengetahui para sahabatnya sedang berkumpul tanpa dirinya. Mei yang tidak tahu hubungan rahasia Canon dan Wan Wan berinisiatif membantu Min dengan meretas HP Canon, namun dihentikan oleh Saras. กูให้มันแฮกให้กูไปเอาไปถือก่อน เฮ้ยเมย์ Tingkah Saras yang tampak mencurigakan membuat Min semakin yakin jika Saraslah selingkuhan Canon. พวกมึงเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่า ไม่ใช่กู กูรู้นะเว้ยว่าพวกมึงไปภูเก็ตด้วยกันมา Akan tetapi, Min kemudian menyadari HP Canon tersambung dengan wifi di apartemen Wan Wan, padahal ia tidak pernah mengajak Canon pergi ke apartemen Wan Wan. Sedangkan Canon kebingungan karena HP-nya diambil Min, ia pun menelpon Wan Wan yang telepon tersebut diangkat oleh Min, dan perselingkuhan mereka pun terungkap. โทรศัพท์เข้าไปอ่ะมีโทรหามีได้เลยดิ Mengetahui hal itu, Mei sangat terkejut namun ia tetap membela Wan Wan dan mengusir Min. Episode 5 berakhir dengan Saras meminta bantuan Pete untuk menenangkan Min menggantikan dirinya. Dengan sikap, Pete langsung mencari Min. Lalu cerita berlanjut ke episode 6. Pete kemudian membawa Min ke apartemennya. Di kamar mandi, Min bercermin dan menangis meratapi kenyataan pahit yang dialaminya. Setelah cukup tenang, ia menemui Pete untuk berpamitan. Pete meminta Min untuk bercerita kepadanya mengenai penyebab pertengkarannya dengan para sahabatnya. Min justru menyalahkan dirinya sendiri yang membuat semuanya lepas kendali. Ia memutuskan untuk menyendiri. มีนผิดเองอะค่ะที่ปล่อยให้เรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดเนี้ยมีนสมควรอยู่คนเดียวที่สุดแล้วค่ะ Sementara itu, Canon pergi ke apartemen Wan Wan untuk mengambil HP-nya. Ia juga mengembalikan kartu kunci apartemen Wan Wan yang dipegangnya, yang berarti ia lebih memilih Min. Keesokan harinya, Min sudah berada di rumah ibunya. Tujuan Min yaitu untuk menjernihkan pikirannya yang sedang kalut. Namun ayah tirinya yang mata keranjang malah mengintipnya pada saat ia akan mandi melalui ventilasi udara. Min menyiapkan strategi untuk melawannya dengan mencolok matanya menggunakan sikat WC. Sang ibu bukannya membela Min, ia malah memarahi Min dan berkata bahwa Min telah keterlaluan. Mendengar perkataan ibunya membuat Min mengasihani dirinya sendiri yang selalu berkorban untuk semua orang, namun di saat ia tersakiti tidak ada yang berada di sisinya. ถึงแม้ว่ามีนจะเจ็บมีนก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าใครเลยแล้วมันยังไงอะตอนเนี้ยมีใครออกมาปกป้องมีนบ้างปะก็ไม่เห็นมีเลยอะ Scene berganti. Saras kembali mendatangi rumah sakit dan menemui Letnan Trump. Harapannya adalah Nat cepat mati. Saat menunggu lift,
Nyaris saja ia dikenali oleh teman-temannya yang sesama pramugari. Karena takut ketahuan, ia pun berlari bersembunyi dan Letnan Trump mengikutinya. Kita. Untuk mengelabui teman-temannya, ia bahkan memeluk Letnan Trump dan melakukan gerakan seolah-olah sedang berciuman. Tindakan Saras justru membuat Letnan Trump senyum bahagia. Nat sadar dari komanya. Hal ini merupakan kabar baik untuk Trump. พี่นัทหมอครับหมอพี่นัทฟื้นแล้วครับหมอ Sebaliknya kabar buruk untuk Saras. Saras panik. Segera ia meninggalkan rumah sakit. Malam harinya, Min merasa dicampakkan oleh semua orang dan memutuskan untuk minum-minum bersama Kun. Tak lama, Pete datang ke bar yang sama. Karena mabuk berat, Min menyerang Pete dengan menciumnya secara mendadak, dan Pete menyambut ciuman tersebut hingga berlanjut sampai apartemen Min. Dan dilihat oleh Chanon yang seperti akan mengajak Min berbaikan dengan membawa buket bunga. Setelah melihat kemesraan antara Min dan Pete, Chanon lalu pergi ke bar. Di sana, ia terlibat masalah dengan pengunjung bar lainnya. Di sisi lain, Wan membuka sebuah paket untuk ibunya. Tapi anehnya, nama yang tertera bukan nama ibunya. แต่มันไม่ใช่ชื่อแม่นี่ ป้าก็บอก Messenger ไปแบบนั้นนะคะเขายืนยันนะคะว่าส่งให้คุณคารินีจริง Paket tersebut berisi celana dalam wanita yang seksi yang dikirim oleh Wi. Ia pun menemui Wi untuk menanyakan hal tersebut. Mei memutuskan untuk ikut rapat dengan Wi ditemani bosnya. Tujuannya untuk menghapus fotonya yang disimpan oleh Wi di HP-nya. Melancarkan rencananya, ia sengaja membuat jas Wi kotor dengan polosnya. Ia meminta maaf dan mengambil jas tersebut untuk dibersihkan. คุณวีคะเดี๋ยวเมย์เอาไปเช็ดให้ค่ะ ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรครับ Kedatangan Wan membuat pikiran Wi teralihkan. Mei pun berhasil mengambil HP Wi yang ada di saku jas tersebut dan juga berhasil menghapus foto-fotonya. Wan lalu memperingatkan Wi, jika ingin berpacaran dengan ibunya maka Wi harus putus dengan wanita lainnya. Wi mengaku tidak ada wanita lain dan ia tidak tahu mengenai paket yang dikirimkan untuk ibunya Wan mengatasnamakan dirinya. Wi serius terhadap ibu Wan dan telah mengajaknya menikah. Akan tetapi ibu Wan menolaknya dengan alasan tidak akan mendapat warisan yang ditinggalkan oleh ayah Wan. เอาไปผมก็จะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลย Di saat Mei mencari Wan untuk pulang bersama, Wan telah pergi. Ia malah berhadapan dengan Wi yang telah mengetahui aksi Mei sebelumnya. Wi juga tahu bahwa Mei lah yang mengirim paket ke rumah Wan mengatasnamakan dirinya. Akibatnya, Wi mengancam Mei dengan pisau dan memperkosanya. ผมชอบคุณแม่ Sedangkan Chanon mendapat masalah dengan pengunjung bar lainnya hingga ia berada di kantor polisi. Untuk bebas dari kantor polisi tersebut, harus ada seseorang yang datang dan Wan datang menjemput Chanon. Mereka berdua pun berbaikan dan kembali bersama. Episode 6 berakhir dengan flashback misteri kematian Pal yang tragis yang belum terungkap penyebab kematiannya. Dan tim bunga berada di TKP. Cerita berlanjut ke episode 7 yang menampilkan kelanjutan flashback kematian Pal. Sepertinya Pal terlibat perkelahian dengan anggota tim bunga. Karena tim bunga terlihat sangat panik dan bingung harus bagaimana. Baju Min juga tampak berlumuran darah. ถ้าเราติดคุกเราไม่ซวยกันหมดเลยนะเว้ยก็ถ้าเราไม่โดนแต่ตำรวจเราจะยิ่งน่าสงสัยนะเว้ยมึง Kemudian datanglah petugas polisi setelah ditelepon oleh Wan.
Min segera menutupi darah tersebut dengan mengenakan jaket yang diberi Wan Wan. Tim Bunga memberikan pernyataan pada polisi bahwa Pal bunuh diri. ภาวนาฆ่าตัวตายค่ะ Kembali ke masa kini, usai tidur bersama, Pete bangun dengan senyum bahagianya. Ia pun memeluk Min, akan tetapi Min malah meminta Pete untuk melupakan kejadian semalam dan berpura-pura tidak terjadi apapun. เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมคะ Pete merasa telah dipermainkan dan tidak dihargai oleh Min. Namun Min malah balik bertanya pada Pete. Min kemudian menunjukkan foto Pete dan Pal yang tidur bersama. Foto itu diperolehnya dari hard disk spray. Hal ini membuatnya kecewa dengan Pete. Pete lalu membela diri. Ia tidak tahu jika Pal adalah teman dari tim Bunga. ตอนนั้นพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปางเป็นเพื่อนมินกับแพร Selama ini, Min tahu bahwa dirinya telah tidur bersama dengan banyak wanita dan Min menerimanya. Ia bingung mengapa Min marah padanya setelah tahu bahwa Pal adalah salah satu dari wanita yang ditidurinya. เป็นปางเป็นโกรธพี่ Namun bagi Min, Pal adalah perusahaan kehidupan tim Bunga yang sekarang setiap melihat wajah Pete, ia akan melihat wajah Pal yang sangat dibencinya. วันนี้แค่มีนมองหน้าพี่พีทมีนก็เห็นหน้าปามันลอยมาทุกครั้งอะ Pete berkata semua itu adalah masa lalu yang tentunya tidak bisa diubah olehnya. Scene kemudian berganti. Masa lalu Wan Wan terkuak. Setelah ayahnya meninggal karena bunuh diri, wasiat terakhir ayahnya pun dibacakan oleh pengacara kepercayaan sang ayah. 9. นายไตรธรรม ตั้งอินทรา ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้แสดงเจตนา Semua aset kekayaan diwariskan kepada Wan Wan dan Win. จำนวน 50% ให้ตกแก่นายธนวิน ตั้งอินทรา Tentu saja hal ini membuat saudara dari ayahnya dan ibu Wan Wan murka karena mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun. กูไม่เชื่ออาตายเป็นน้องกูนะทำไมไม่ยกให้กูอะ Wan Wan dan adiknya hanya bisa menangis ketika ibu mereka murka dengan melempar barang-barang antik kesayangan sang ayah. กูไม่เปลี่ยนมาตั้งนานอะมาไม่อะไรกูตั้งอย่างเลย Kembali ke masa kini, Wan Wan berjanji akan mengabulkan apapun keinginan ibunya asalkan sang ibu menyerahkan hak perwalian Win padanya dan keluar dari rumah itu untuk selamanya tanpa boleh kembali lagi. แต่ไม่ต้องออกจากบ้านหลังนี้นะ แล้วก็ไม่ต้องกลับมาหาหนูกับวินอีกแม่โอเคหรือเปล่า Sedangkan Canon, sewaktu ia ingin membeli barang yang berhubungan dengan hobi balapnya, kartu kredit miliknya diblokir. Semua akibat dari perselingkuhannya dengan Wan Wan yang diketahui oleh neneknya. Min begitu dekat dan disayang oleh neneknya Canon. บอกให้แม่ระงับบัตรเพราะแกไปเป็นชู้กับเพื่อนมีนไง Canon akhirnya membuat kegaduhan di tempat kerja Min dengan melempar semua barang pemberian Min sewaktu mereka berpacaran. ไม่อยากเก็บไว้ มันลกบ้าน ถ้าไม่อยากเก็บไว้ก็เอาไปทิ้งดิ Tidak sampai di situ, ia memaki Min dengan kata kotor. Kegaduhan tersebut mencuri perhatian para karyawan lainnya. Di sisi lain, Mei tampak bersedih usai menerima kekerasan seksual dari Wi. Sambil menangis memeluk foto ibunya yang telah meninggal, ia teringat dengan masa kecilnya ketika dirinya hampir dilecehkan oleh pamannya. Lalu, Saras datang mengunjunginya dengan membawa koper. Betapa terkejutnya Saras saat melihat keadaan sahabatnya. Sebenarnya Saras datang untuk berpamitan pada Mei. Ia berencana kabur ke Hong Kong untuk sementara waktu sampai keadaan tenang karena Nat mulai sadar dari komanya. Tapi saat melihat keadaan sahabatnya, ia memutuskan menunda kepergiannya. Mei sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Saras, mereka pun berpelukan. ถ้าชีวิตกูไม่มีมึงกูจะอยู่ยังไงวะ Dengan ditemani Saras, Mei pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Wi. Namun polisi malah meledeknya. Mei pun pergi. ผมใส่ตั้งแต่เป็นเด็กมาอ้าวไปซะแล้ว Lalu terdengar suara Wi yang sedang berbicara pada polisi. Ternyata Wi memiliki koneksi dengan kepolisian. Ia meminta bantuan polisi atas tuduhan palsu Mei yang ditujukan kepadanya. Hal itu membuat Mei putus asa.
Mei pun memutuskan ikut kabur bersama Saras ke Hong Kong. Keduanya berjanji bertemu kembali dan pergi pada malam hari. Akan tetapi, seorang wanita bernama An mendatangi dirinya. Ia mengaku menjadi korban bosnya, Wei, sama seperti yang terjadi pada Mei. แบบเดียวเหมือนที่คุณโดนค่ะ An kemudian mengajak Mei bersama dengan korban lainnya melaporkan Wei. Dengan begitu, semua orang akan percaya pada mereka. Mei dan Saras akhirnya bertemu kembali. Keduanya membatalkan rencana mereka pergi ke Hong Kong. Esok harinya, Saras menghadiri pesta ulang tahun yayasan milik neneknya dengan mengenakan gaun yang diberikan sang nenek. Ia datang bersama dengan Mei. Saras berpikir akan meminta bantuan pada yayasan neneknya yang dikenal membantu anak dan wanita korban kekerasan. Dengan senyum sumringah di wajahnya, Saras berharap bahwa neneknya telah berubah dan akan menerimanya sebagai cucunya. นี่เขาสั่งตัดชุดให้กูมางานนี้เขาอาจจะยอมเปลี่ยนใจแล้วก็ยอมรับกูเป็นหลานเขาก็ได้ Namun harapannya pupus saat neneknya dicecar pertanyaan oleh wartawan yang memicu kemarahan sang nenek terhadapnya. คุณหญิงพิการดามีลูกนอกสมรสอีกคนที่คุณหญิงรังเกียจและไม่อนุญาตให้ใช้นาม Saras dituduh telah memberitahu wartawan tujuannya agar diakui sebagai cucu oleh neneknya. Jika reputasi neneknya ternoda karena kesalahannya, sang nenek mengancam akan bersikap tegas padanya dan ibunya. ส่งแม่ตัวเองได้เลย Episode 7 berakhir dengan Letnan Chong memberi kabar buruk, namun bagi Saras adalah kabar baik, yaitu Nat telah meninggal dunia. Lalu cerita berlanjut ke episode 8 yang menampilkan kelanjutan flashback kematian Pal, di mana tim Bunga sedang diinterogasi oleh polisi sebagai saksi mengenai kronologis kejadian yang membuat Pal meninggal. Mereka membuat kesaksian palsu yang menyatakan Pal bunuh diri dengan lompat dari gedung. ใช่ค่ะปรณากระโดดลงมาเองต่อหน้าพวกเราเลยค่ะ Padahal Pal terlibat perkelahian dengan mereka yang tentunya Pal kalah. Kembali ke masa kini, Min masih mencari petunjuk pelaku sebenarnya yang membocorkan video mesum Prey. Di dalam hard disk Prey, ia menemukan sebuah file terkunci. Ia pun berusaha membuka file tersebut dengan menebak passwordnya, namun masih belum terbuka. Lalu ia menemui Kun menceritakan hasil temuannya. Kun memberinya saran untuk bertanya pada Pete. Ia menduga Pete tahu password file itu. พี่เป็นพี่ชายแพรซึ่งแพรรักมากก็อาจจะรู้รหัสก็ได้ Karena sebelumnya Kun pernah melihat Pete membuka HP Prey yang berpassword. ว่าพีทอะรู้รหัสผ่านเข้าโทรศัพท์ก็อาจจะรู้รหัสผ่านเข้าโทรศัพท์ด้วย Sementara itu, Saras datang ke acara pemakaman Nat. Ia diliputi rasa bersalah dan takut. Rasa takutnya bertambah saat karangan bunga di pemakaman jatuh dan hampir menimpanya. Akibatnya ia bertemu dengan Kapten K. คุณมาด้วยเหรอ Pada kesempatan itu, ia meminta putus kepada Kapten K dengan alasan takut dihantui oleh mendiang Nat. เดี๋ยวคืนนี้พี่นัทมาหลอกสลัดกลัว Setelah meninggalkan K, Saras bertemu dengan Letnan Chong yang memberinya informasi terbaru mengenai kasus Nat yang berubah menjadi pembunuhan. Dan polisi lebih gencar lagi mencari pelakunya. Mendengar informasi itu membuat Saras takut akan tertangkap dan dipenjara. Sedangkan Wan merasa tidak nyaman dengan kehadiran Wei saat rapat sebagai wakil presidir di perusahaannya. Sebelumnya, Ibu Wan meminta Wan agar Wei bekerja di perusahaan sebagai wakil presidir dan Wan mengabulkan permintaan ibunya. นี่นะลืมไปนี่เก้าอี้วันๆนี่ sorry นะครับ Namun Wei terkesan meremehkan Wan yang merupakan presidir. Ia mengambil keputusan tanpa berunding pada Wan terlebih dulu. ตัดสินใจเลือกเจ้าที่แปะตั้งเสนอมา แต่ปกติเราใช้บริษัทเพื่อนวันๆมาโดยตลอดเลยนี่ค่ะ ทราบดีครับ แต่เจ้าที่แปะตั้งเสนอมาน่าสนใจกว่าเยอะ Singkat cerita, Mei mendatangi Wan di kantornya. Sebenarnya ia ingin memberitahu Wan perihal Wei.
Namun tiba-tiba Wi datang menyelanya. ไม่น่าจะบอกอ่ะ วัน ค่ะ มีแขกเหรอพอดีอยากจะคุยกับวันเรื่องประชุมเมื่อกี้เนี่ย Wi sengaja mengalihkan perhatian Wan agar Mei bisa mencuri file rahasia perusahaan Wan. Terpaksa Mei mematuhi perintah Wi demi foto-foto dirinya. Ia pun berhasil mencuri file tersebut. Setelah keluar dari kantor Wan, Mei bersiap pulang namun mobilnya tidak mau menyala. พักไปต่อไหมพี่ Lalu datanglah Wi yang meminta file tersebut. Namun Mei berbohong dengan mengatakan telah gagal mencuri file itu. Wi tidak percaya, begitu saja ia berusaha menyakiti Mei lagi. Untungnya Pete datang di waktu yang tepat dan menolongnya. เมย์ขึ้นรถ Keesokan harinya, foto-foto Mei tercetak di mesin printer perusahaan dan dilihat oleh rekan kerjanya. Mei langsung bisa menebak semua pasti adalah ulah Wi. นี่มันน่าแบบซีเหลืองจริงๆเลย Ia pun menghampiri Wi untuk memberikan file itu dan memintanya menghapus foto-foto dirinya. Ternyata itu hanya siasat Mei yang mencoba menipu Wi. File yang Wi dapat hanya tipuan saja. Sebagai hukuman karena telah menipunya, Wi mencoba melakukan kekerasan seksual pada Mei. Akan tetapi, aksi kejahatan Wi direkam oleh Saras dan Wan. Keduanya bisa masuk ke apartemen Wi karena sebelumnya Mei telah meletakkan permen karet di pintu untuk mengganjalnya. Mereka kemudian bersama-sama menyiksa Wi. กูจะบอกแม่กูทั้งหมด Min menemui Pete untuk menanyakan keberadaan HP Pre. Ia memberi informasi pada Pete mengenai foto terakhir di HP Pre adalah foto pernikahannya yang dicoret dengan tulisan Palana Revenge, yang berarti pembalasan dendam Palana. Pre menulisnya, memotretnya, dan mengirim foto itu ke tim bunga dan juga Pete sebelum bunuh diri. Kemudian Shin kembali menampilkan flashback masa lalu tim bunga dengan Pal, teman sekaligus musuh mereka. Pal diketahui telah tidur dengan pacar Saras dan pacar teman lainnya serta melakukan hal buruk pada mereka. Sikap Pal yang menyebalkan itu membuat mereka semua muak. รอบตัวเพื่อนมึงนอนกับผู้ชายรอบตัวเพื่อนแล้วมึงทำได้ใส่ขี้เหี้ยกับพวกกูอีก Episode 8 berakhir saat tim bunga menggeledah kamar kos Pal. Belum diketahui apa yang sebenarnya mereka cari. Cerita berlanjut ke episode 9 yang mana Pete dan ibunya mengunjungi seorang psikiater yang menangani Pre. Psikiater tersebut bercerita bahwa Pre mendatanginya karena mengalami insomnia dan depresi. ครั้งแรกผู้ป่วยมาด้วยอาการนอนไม่หลับรุนแรงพบว่ามีความวิตกกังวลสูงมากในหลายๆเรื่อง Penyebabnya karena Pre merasa tak mampu memenuhi tuntutan ibunya yang mengharuskannya menjadi anak penurut dan sempurna di mata sang ibu. ตอบไม่ได้แล้วจะทำให้คุณแม่ผิดหวังและเสียใจมาก จึงนอนไม่หลับมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นนอนไม่ได้เลยทั้งคืน Scene berganti dengan ditampilkannya flashback pada saat Pre mengunjungi psikiater tersebut. Pre mengungkapkan semua perasaan yang ada dalam batinnya. Sejak kecil, ibunya menuntutnya untuk menjadi nomor satu dalam segala hal. Ia bekerja keras untuk memenuhi tuntutan itu, namun usahanya hanya sia-sia karena ibunya tidak pernah menghargainya. แค่อ่านหนังสือหนักมากจนได้ที่ 1ของห้อง Ditambah lagi, ibunya selalu membandingkan dirinya dengan kakaknya yang pintar dalam segala hal. แต่พี่ทิพย์ก็ได้ที่ 1ของฉัน แล้วแม่ก็ถามแพรว่าทำไมแพรทำได้แค่นี้เอง Pre juga merasa bahwa kasih sayang ibunya hanya untuk kakaknya seorang. เพราะแพรอยากให้แม่รักแพรบ้าง
สักครึ่งหนึ่งของที่แม่รักพี่ผิดก็ยังดี Setelah mendengar cerita yang disampaikan si Carter itu, Ibu Prey merasa sangat terpukul. Ia baru menyadari bahwa Prey selama ini telah berusaha keras untuk menyenangkan hatinya. Di rumah, Pete dan ibunya mengenang Prey semasa hidupnya. Menurut ibunya, Prey adalah anak yang baik, penurut dan selalu mendengar nasihatnya. เป็นเด็กดีของแม่มาตลอด เชื่อฟังแม่ทุกอย่างว่านอนสอนง่าย พูดคำไหนก็คำนั้น ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้ Namun sikapnya berubah menjadi pemberontak setelah berteman dengan tim bunga. พี่แพรต้องเปลี่ยนไปแพรไม่ฟังแม่ แพรต้องตามแม่ที่แพรต้องไปแบบนั้นก็เพราะพวกมันทั้งนั้นเลย Sementara itu, Saras baru menyadari adanya CCTV yang merekamnya pada saat ia mendorong Nat hingga terluka parah. Secara kebetulan, Saras berpapasan dengan Letnan Trump. Saras masih dengan identitasnya sebagai Krista. Trump memberitahu Saras bahwa ia akan mengambil bukti rekaman CCTV kasus Nat. ผมมีนัดรับหลักฐานนะครับ หลักฐานอะไรหรอคะ อ๋อ คดีพี่นัทนะครับ มีกล้องวงจรปิดตรงอาคารพาณิชย์ Saras berusaha mengulur waktu Trump dengan melukai kakinya. Ia bahkan menyogok anak kecil yang melihat aksinya itu. Begitu polosnya, Trump mudah tertipu olehnya. Sebelum Trump mendapatkan bukti rekaman CCTV itu, Saras mengutus Mei dan Wan Wan untuk menghapus bukti tersebut. Wan Wan mengarang cerita pada satpam bahwa mobilnya telah dibobol pencuri. Karenanya ia ingin melihat rekaman CCTV. Untuk mengalihkan perhatian satpam, Wan Wan mengajaknya memeriksa mobilnya secara langsung. ตัดที่รถมีรอยนัดด้วยนะ จริง จริงเหรอครับ ๆ ถ้าพี่ไม่เชื่อขึ้นไปดูด้วยกันเลยค่ะ ได้ครับ Wan Wan mengira Mei membayar seseorang untuk melakukan aksi pembobolan mobilnya agar kebohongan mereka terlihat nyata. Ia bahkan membiarkan pencuri itu lolos. Sedangkan Mei bertugas menghapus bukti rekaman CCTV di ruang satpam. Akhirnya Mei sukses menghapus bukti tersebut. Sebenarnya mobil Wan Wan memang benar dibobol. โจรแล้วของหัวกูไม่ได้จ้างใครมาเลยนะเว้ย มึงเอาดีๆ รอยนั่นกูก็ไม่ได้ทำ Dan pelakunya adalah Wi yang masih berusaha mengambil file rahasia perusahaannya, namun Wan Wan tidak menyadarinya. Saras juga berhasil membuat Trump tetap di sisinya. Di saat dirinya terluka, Trump begitu perhatian mengantarnya ke rumah sakit dan juga mengantarnya pulang. Karenanya Saras mulai jatuh cinta terhadap Trump. Di sebuah bar, Min sedang minum-minum bersama Pu dan Kun. Hatinya dilanda kegalauan atas cintanya yang kandas. Episode 9 berakhir dengan kedatangan para mantan pacarnya, Chanon dan Pete secara bersamaan di bar tersebut. Cerita berlanjut ke episode 10 di mana Chanon mencoba mempermalukan Min di hadapan pengunjung bar lainnya. ไม่แต่สงสัยว่า ตอนนี้ผู้ชายคนใหม่น่าจะเทซะแล้ว โดนเท Namun justru Chanonlah yang dipermalukan oleh Min dengan siraman segelas wine. คนที่มึงชูมึงต้องอายไม่ใช่กู Saat Chanon berusaha membalas Min, Pete datang membantunya. Setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Chanon dan para sahabatnya, kini Min tidak bisa percaya pada siapapun lagi, bahkan ia trauma untuk membuka hatinya lagi. พี่พวกนี้จะไว้ใจใครได้อีกไหม Sebenarnya, Pete adalah orang yang ingin Min jauhi dan juga orang yang ingin Min cintai. คนที่มีนอยากรักมากที่สุดก็คือพี่เหมือนกัน Pete yang masih memiliki perasaan pada Min tak tega melihat kesedihan yang pujaan hatinya rasakan seorang diri. Ia pun berjanji akan selalu di samping Min apapun yang terjadi. Akhirnya hubungan Pete dan Min membaik. Min mulai membuka hatinya kembali untuk Pete.
Di lain tempat, Saras bercerita pada Wan dan Mei mengenai perasaan sukanya terhadap Trump yang kini status mereka telah berpacaran. กูชอบเขา Oh my god. Kedua sahabatnya malah menggodanya, tapi juga menasihatinya agar segera menjauh dari Trump, karena Saras telah membunuh Nat yang merupakan saudari jauh Trump. ถอยห่างให้เยอะที่สุดเชื่อกูถอยห่างนะจ๊ะตรงไปตรงมาไม่ต้องผูก Nasihat kedua sahabatnya malah diabaikan oleh Saras. Singkat cerita, Canon membawa Wan menemui neneknya untuk diperkenalkan. Tak disangka Min ternyata lebih dulu datang, dan ketika Canon dan Wan datang, nenek Canon langsung memanggil Min layaknya seorang nenek memanggil cucunya. แขกมาลูกค่ะยาย Min disuruh nenek membawakan minuman untuk Canon dan Wan. Sikap Min yang manis, lemah lembut, dan penuh perhatian berhasil meluluhkan hati nenek. Nenek Canon sangat menyukai Min, bahkan Min telah dianggap cucunya sendiri. Canon berusaha mendekatkan Wan dan neneknya, namun gagal karena sang nenek terlihat tidak menyukai Wan yang telah dicap sebagai perebut pacar orang. ผลไม้ค่ะ ยายครับในนี้เนี่ยมันมีผลไม้หลายอย่างเลยนะครับ Wan tampak iri dan menahan emosinya ketika melihat kedekatan antara nenek Canon dengan Min. มินสวยขึ้นจริงๆนะลูก สงสัยจะหมดกรรม Puncak emosinya, ia beradu mulut dengan Min di taman. Wan kembali mengungkit kematian Pre dengan mengatakan Min adalah penyebab Pre bunuh diri. Min langsung tersulut emosi, ia kemudian menyemprot Wan dengan selang yang sedang dipegangnya. Keduanya pun berkelahi dan saling semprot. ที่แพ้ตายก็เพราะมึงนั่นแหละมึงบอกว่าตัวเองเป็นคนดีวะ Beruntungnya Canon dan neneknya datang menghentikan perkelahian tersebut. Min segera mengakui kesalahannya. Ialah yang memulai perkelahian tersebut. Ini semua karena ia tersulut emosi ketika Wan menuduhnya sebagai penyebab kematian Pre. Nenek Canon membela Min dan memarahi Wan. Hal ini membuat Canon marah dan berkata kasar pada neneknya. ยายนะจะไปเข้าข้างมันทำไมนนท์จะคบกับวันถ้ายายอยากได้มีนเป็นคนในครอบครัวมากนะยายก็แต่งงานกับมีนไปเลย Nenek kemudian mengancam Canon dengan melarangnya memakai semua harta yang berasal darinya. Canon pun langsung berkata bahwa ia tidak akan pernah memakai harta neneknya lagi. นนท์จะไม่ขอเงินยายเลยแม้แต่บาทเดียว Di apartemen Wan, Canon mulai mencari pekerjaan baru secara online. Wan menyuruhnya untuk meminta maaf dan menurunkan egonya pada neneknya. Akan tetapi, tekad Canon sudah bulat. Selama ini Canon hidup mewah menggunakan harta kekayaan neneknya. Kini ia akan membuktikan pada neneknya bahwa ia bisa hidup tanpa harta dari sang nenek. Dan ia ingin neneknya merasa bersalah karena lebih memihak Min ketimbang dirinya. เห็นว่าเขามีดีมากกว่านั้นยายจะได้รู้สึกผิดที่ไปเข้าข้างอีมีนมากกว่าหลานตัวเอง Episode 10 berakhir ketika Saras bertemu dengan Trump. Maksud hati ingin putus dari Trump, justru Saras semakin dekat hingga berakhir tidur bersama di apartemennya. Cerita berlanjut ke episode 11 di mana Wan berencana membalas dendam pada Min. Ia mendapat ide dari Mei, yaitu mengadukan hubungan Min dan Pete pada ibu Pete. Rencananya berhasil. Kini Pete dan Min terpisah karena sebuah rahasia di masa lalu Min terungkap. Ternyata Min pernah menerima uang sogokan dari ibu Pete untuk menjauhinya. กลับไปเถอะก่อนที่พี่จะเกลียดมินมากกว่านี้ Wan mengawasi keadaan adiknya melalui kamera tersembunyi yang sebelumnya telah dipasangnya. Ia melihat suster menyuntikkan suatu obat ke selang infus adiknya. Wan yang saat itu sedang di kantor langsung pulang mencari tahu obat tersebut. Sikap ibunya yang santai membuat Wan semakin curiga terhadap keduanya. ที่พูดเรื่องวินแม่ชอบทำเป็นเหมือนแบบ
แม่ไม่ได้สนใจแล้วแม่ก็ไม่รู้สึกอะไรแม่ดูไม่ได้เป็นห่วงน้องขนาดนั้นน่ะ Ia pun memperlihatkan rekaman itu pada temannya yang seorang dokter. Temannya merasa aneh dengan keadaan Win yang tak kunjung membaik. Ia mencurigai ada suatu obat yang diberikan untuk mencegah Win sadar dari komanya. Apalagi selama ini semua perawatan Win ibunya lah yang mengurus termasuk dokter dan perawat. Setelah banyak pertimbangan akhirnya Wan Wan memutuskan untuk mengunjungi pengacaranya. Tujuannya adalah ia ingin mendapat hak perwalian atas adiknya. Agar permohonannya dikabulkan di persidangan nantinya, ia juga memberikan berkas yang menyatakan ibunya seorang pecandu alkohol. จากเอกสารผมคิดว่าเราสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อถอนคุณธนิตออกจากการเป็นผู้อนุบาลเนื่องจากขาดคุณสมบัติโดยใช้หลักฐานพวกนี้ยืนยันได้ครับ Berkas itu diperolehnya dari Wi untuk suatu kesepakatan, yaitu membantunya kabur dari Thailand. เราไม่ต้องกลับมา อาจจะกลับฝรั่งเศสคืนนี้เลย Secara kebetulan Mei berpapasan dengan Wi di kantor Wan Wan. Maksud kedatangan Mei adalah menagih janji Wan Wan yang akan mengutus pengacara untuk membantunya menggugat Wi. ไอ้ความที่มึงจะหาให้กูอะ มึงจะมาทำไมวันนี้มึงบอกกูก่อนว่า กูโทรหามึงแล้ว10 สายมึงเช็คโทรศัพท์มึงดิ เอาเหรอแต่กูติดประชุมกับกูไปกับมึงได้นะ มันต้องรีบนะเว้ยเดี๋ยวคดีมันหมดอายุความ Sedangkan identitas Saras hampir saja ketahuan oleh Trump. Sebelum Trump melihat pasportnya, ia langsung mengalihkan perhatiannya. Saras pun menjalani harinya bersama Trump sambil bermanja-manja ria. Di saat Saras dan Trump keluar untuk sekedar nongkrong dan makan, Saras bertemu dengan Min. Mereka pun berbincang sejenak. Singkat cerita, Wi telah bersiap kabur ke luar negeri dengan uang yang diberi Wan Wan. Namun tiba-tiba Trump beserta polisi lainnya akan menangkapnya atas tuduhan penggelapan, pemalsuan, dan pemerasan. Wi mendekati janda yang haus akan cinta untuk memeras uangnya, bahkan mengambil bisnisnya. Akan tetapi, Wi berhasil kabur dari Trump. Trump pulang dengan bibir yang memar akibat perkelahiannya dengan Wi. Pada Saras, ia bercerita tengah menangani kasus pria asing yang kabur pada saat akan ditangkap. Saras menduga pria asing yang dimaksud Trump merujuk pada Wi, dan benar saja, Trump sedang mengejar Wi. Saras langsung memberitahu Mei yang pada saat itu tengah menyiapkan dokumen untuk menuntut Wi. Betapa menyedihkannya Mei yang belum sempat menuntut Wi atas kejahatannya. Mei bahkan mengalami trauma setelah aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Wi padanya. Episode 11 berakhir dengan cuplikan pertemuan pertama Pal dan Win yang diduga akar permasalahan yang menghancurkan persahabatan tim bunga. น้องกูไว้กับมันก่อนเดี๋ยวกูไปเติมเหล้าแล้วก็มึงห้ามแกล้งน้องกูนะเว้ยเพราะว่าน้องกูตามความฝันของกูมา Cerita berlanjut ke episode 12. Wan Wan sangat marah ketika tahu video mesum adiknya bersama Pal tersebar di internet dan dilihat oleh banyak orang. Saking marahnya, ia berniat menuntut orang-orang yang berkomentar buruk mengenai adiknya, namun dicegah oleh Canon. Hal ini justru memicu pertengkaran di antara keduanya. โอ้ยเอามา ปียิ่งต่อมันก็ยิ่งเป็นเรื่องอ่ะ ไม่เขาจะฟ้องไม่ให้หมดเลย ทำยังไงพวกนั้นมันจะหยุดอ่ะ Wan Wan yang pada saat itu sedang emosi melampiaskan kemarahannya pada Canon. ถ้ายังใช้บัตรเครดิตของมันอยู่อย่ามาสั่ง Video tersebut juga berimbas pada reputasi perusahaan Wan Wan dan Wan Wan terpaksa mengambil keputusan untuk cuti tanpa batas. Posisi presdir yang kosong akhirnya diambil alih oleh ibunya untuk sementara waktu. มันคงจะแจ้งทุกคนให้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยบอกนีได้เลยนะคะเพราะว่านีจะมาดูแลบริษัทแทนวันๆเขา Di lain sisi, Saras dan Letnan Trump tengah kasmaran. Keduanya tampak bahagia. Saras tentu saja masih menyimpan rapat-rapat rahasia identitas dirinya yang suatu hari nanti akan menjadi bom waktu yang menghancurkan hubungannya dengan Trump.
Di saat Saras berpisah dengan Dem, seseorang membuntutinya. Ternyata orang itu adalah Ruj, mantan pacarnya yang dulu direbut oleh Pal. Ruj terlihat berantakan dengan pakaiannya yang lusuh, dan ia sepertinya pengangguran. Mereka berdua berbincang. Impian Ruj menjadi pemain sepak bola pupus saat foto dirinya tersebar. Tidak ada yang ingin merekrutnya, bahkan beasiswa kuliahnya pun dicabut. รู้กว่านั้นน่ะแล้วก็โดนถอนออกจากทุนโดนไล่ออกจากมหาลัยโดนตัดสิทธิ์จากการคัดตัวความฝันที่เราอยากเป็นนักบอลทีมชาติอ่ะก็ไม่เหลือเลยอ่ะ Scene kembali ke masa lalu ketika Saras berada di depan komputer perpustakaan hendak menghapus foto aibnya waktu pesta narkoba di harddisk milik Pre. Namun seseorang menelpon dirinya membuatnya harus keluar meninggalkan komputer itu sesaat. Dan saat itulah seseorang mencuri dan membocorkan semua foto yang ada di harddisk tersebut. Kelalaian Saras ini menjadi penyebab hancurnya masa depan banyak orang, termasuk Ruj, karena foto Ruj yang tengah memakai narkoba tersebar di internet. Tim Bunga pun sepakat menghancurkan harddisk tersebut yang menurut mereka sebuah malapetaka. ปาร์ตี้สระน้ำพลิกไปแพ้และการตายของปาไม่เคยเกิดขึ้นแล้วพวกเราก็ไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นนี่คือหลังตายของแบบนั้นเลย ที่เดียวที่ความรักจะยังอยู่ได้ คือในสมองของเราเท่านั้น Kembali ke masa kini, setelah bertemu Ruj, Saras pun bercerita pada Min mengenai pertemuannya dengan Ruj. Ia sangat menyesal telah menjadi penyebab hancurnya kehidupan Ruj. สิ่งที่กูทำไปตอนนั้นมันจะทำให้ชีวิตรุดไม่พังขนาดเนี้ยมึงไม่ได้เป็นคนบังคับให้มันไปเสพยาหรือว่าไปเอากับไอ้ปานะเว้ยแต่กูก็เป็นคนทำให้ลูกหลุดปะวะ Mereka berdua kemudian berpikir bahwa semua yang terjadi pada mereka saat ini adalah akibat perbuatan buruk mereka di masa lalu. Kemudian Min menemui Kun dan Pu. Pu bercerita mengenai kejadian di masa lalu saat melihat Pre meminta maaf pada Win, namun Win malah mengutuknya dengan kata-kata kasar. วันหนึ่งพี่เจอสิ่งที่ผมเจอเมื่อวันนั้นมาถึงผมขอให้พี่ตายก่อนแล้วนะครับ Win lalu meninggalkannya dengan penuh kemarahan. Pre berusaha mengejarnya dengan diikuti oleh Pu. Laju mobil mereka terhenti ketika tubuh Win tergeletak di jalan tak sadarkan diri dengan darah di mana-mana. Win menjadi korban tabrak lari. Kecelakaan inilah yang membuat Win koma. Pu menduga Win marah besar pada Pre karena Pre tidak bisa mencegah Paul bunuh diri. Sementara itu, Mei menghampiri Wan Wan di kantornya. Ia merasa sahabatnya itu telah mengkhianati dirinya dengan membantu Wi. Mereka pun bertengkar hebat yang menyebabkan hubungan keduanya retak. เขาก็ไม่ทำให้กูรู้ว่ามึงปกป้องทุกอย่างแต่ไม่ใช่กู Masalah Mei bertambah ketika Wi mengancamnya kembali dengan foto bugilnya yang dimiliki Wi. Masih sama, yang diinginkan Wi hanyalah file rahasia perusahaan Wan Wan. Di apartemen, Mei membuka file rahasia perusahaan Wan Wan yang telah dicurinya. Bersamaan dengan file tersebut, ia menemukan sebuah fakta baru yang membuatnya terkejut. Ia segera memberitahu hal ini pada Saras. Keduanya pun sama-sama tampak terkejut ketika melihat video kamera dashboard pelaku yang menyebabkan kecelakaan Win. Namun isi dari file tersebut masih menjadi misteri. การที่วินถูกรถชนนะมันไม่ใช่อุบัติเหตุเว้ย Sedangkan Wan Wan dan Canon bertengkar kembali. Wan Wan merasa kesal dan malu karena Canon bekerja sebagai pencuci mobil. Mereka adu mulut. Wan Wan lagi-lagi emosi dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Canon. แล้วให้คนเขามาสมน้ำหน้าเขาแบบนี้กูไม่เอาหรอกนะ Canon pun pergi meninggalkan Wan Wan. Saat membereskan barang-barang Canon, Wan Wan membaca kata-kata motivasi yang Canon tulis untuk dirinya sendiri. Ia pun menyesal dengan tindakannya. Episode 12 berakhir ketika Min menghampiri Wan Wan dan mengajukan sebuah pertanyaan padanya, yaitu, apakah kamu yang menukar video di pernikahan Pre?
มึงเป็นคนสลับ presentation ของแพรใช่ไหม Tampak memendam kebencian dan kemarahan pada Pal. Saking emosinya, ia membuka paksa peti mati Pal yang menyebabkan kehebohan di acara pemakaman tersebut. Kembali ke masa sekarang, Min menuduh Wan Wan sebagai pelaku yang telah menukar video presentasi pernikahan Prey karena Wan Wan diduga menaruh dendam pada Prey yang telah menabrak adiknya hingga koma. Wan Wan sangat murka. Ia menyuruh Min diam. Sikap Min yang seolah-olah tahu segalanya, sok baik dan sok menjadi pahlawan bagi sahabatnya membuat Wan Wan muak. Dengan panik, ia menelpon ibunya meminta agar adiknya segera dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya Wan Wan ingin mengubur kejadian itu dan tak berniat mengoreknya kembali. Namun, Min menggali begitu dalam hingga kenyataan itu pun terungkap ke permukaan. Ditambah lagi, Min lah yang menyebarkan video mesum Win, padahal dulu Wan Wan mati-matian menghapus semua jejak video tersebut. Min begitu terkejut mendengar kenyataan yang dilontarkan oleh Wan Wan. Ujung-ujungnya ia malah menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa saat ia ingin membantu orang lain justru berujung menyakiti semua orang? Kejadian ini membuat keduanya bersahabat kembali. Mei merasa bersalah tentang banyak hal kepada Min. Yang dilakukannya pada Min sebelumnya hanya semata-mata merasa cemburu sebab semua orang menyukai Min. Mereka banyak berbincang tentang banyak hal hingga Mei mengetahui hubungan Pete dan Min yang telah kandas. Di lain sisi, Rouge kembali menemui Saras untuk meminjam uang. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, ia kemudian merayu Saras agar mau menjalin hubungan kembali dengannya. Namun Saras menolaknya mentah-mentah. Usai kejadian tersebut, suasana di antara Saras dan Trump menjadi agak canggung. Trump marah pada Saras sebab Saras tidak memberitahu dirinya jika ternyata mantan pacarnya masih mengganggu kehidupannya. Namun kemarahan Trump tak berlangsung lama. Mereka pun kembali berbaikan. Sebagai teman yang baik, Mei mencoba berbicara dengan Pete agar Pete bersedia memberi kesempatan kedua untuk Min. Melalui Mei, terungkaplah masa lalu yang selama ini disembunyikan oleh Min. Alasan kenapa Min menerima uang suap yang diberikan ibu Pete. Kala itu Min tengah mengandung buah hatinya bersama Pete. Saat itu ia bingung mencari solusi atas kehamilannya karena ia dan Pete sedang menjalin hubungan jarak jauh. Ibunya pun tidak tahu tentang kehamilannya. Akhirnya, ia ditemani Prey memberitahu Ibu Pete mengenai kehamilannya. Berharap mendapat solusi yang baik, justru Ibu Pete menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Ibu Pete tidak ingin masa depan Pete tercoreng akibat kehamilan Min. Ibu Pete juga memintanya untuk merahasiakan semuanya dari Pete. Di saat yang bersamaan, adiknya juga sakit dan membutuhkan uang banyak untuk pengobatan. Lalu Ibu Pete memberikan sejumlah uang padanya untuk menggugurkan kandungannya. Uang tersebut Min berikan kepada ibunya untuk pengobatan sang adik. Oh, นี่แพรอ้อนเราเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอลูก ค่ะ Episode 13 berakhir dengan Pete dan Min yang berbaikan dan menjalin hubungan kembali. Cerita berlanjut ke episode 14 di mana Kapten K mulai penasaran dengan Saras yang menghindar darinya. Ia pun mengetahui bahwa Saras memiliki hubungan spesial dengan Trump yang merupakan sepupu mendiang istrinya. K menghampiri Saras yang tengah berkencan dengan Trump. Kay kemudian tahu mengenai penyamaran Saras yang menggunakan identitas Krista adiknya. ว่าทำไมมันถึงเรียกคุณว่าคริสตา Takut masa lalunya bersama Kay dan identitas sebenarnya terbongkar, Saras menyuruh Kay untuk bungkam. Ia mengingatkan Kay jika hal ini terungkap, mereka berdua akan dalam masalah besar. Tidak hanya hidup Saras yang hancur, Kay juga tidak akan mendapat harta warisan peninggalan mendiang istrinya. เหมือนกันกัปตันอาจจะไม่ได้มรดกจากครอบครัวของพี่นัทเลยก็ได้นะคะ Teror Wi semakin nyata. Kali ini, Wi mulai beraksi mengirimkan foto Mei saat tertidur tanpa busana ke kantornya. Foto tersebut dilihat oleh bos dan rekan kantornya saat makan bersama tim. เฮ้ย Bosnya memahami masalah Mei dan mendukungnya untuk melaporkan tindakan Wi yang sudah menjurus ke arah kriminal. Tui, salah satu rekan kerja Mei, malah menyalahkannya. Menurutnya yang terjadi pada Mei saat ini karena Mei selalu berpakaian seksi dan minim, sehingga pria yang melihatnya berpikir bahwa Mei adalah wanita murahan. เวลาแต่งตัวให้มันมิดชิดหน่อยล่อเสือล่อตะเข้ขนาดเนี้ยใครก็เห็นว่าเราง่ายทำอะไรเราก็ได้เข้าใจไหมน้องเมย์ ตุ้ยไม่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครมาทวงกับเรา
Di lain sisi, Pete mengajak Min menemui ibunya untuk meminta restu. Sejak dulu, hubungan antara Min dan ibunya memang tidak baik. Pete berusaha mendekatkan mereka berdua, namun tidak segampang itu. Ibunya mengamuk dan memaki-maki Min. Biasanya Pete menurut mengenai apapun yang diperintahkan ibunya. Namun kali ini Pete berbeda. Ia memberontak. Ia lebih memilih hubungannya dengan Min dan meninggalkan ibunya yang amat murka padanya. เป็นครั้งแรกของชีวิตนะ Scene berganti dengan ditampilkannya masa lalu tim Bunga saat pesta narkoba yang merupakan awal dari kehancuran mereka semua. Di pesta inilah semua video dan foto aib semua orang dibuat. Pal adalah pelaku yang memotret dan merekam video mesum Win, video mesum Pre, dan masih banyak lagi. Pal juga yang memperkenalkan narkoba pada Pre. Kenangan tersebut masih berbekas di ingatan Min. Min merasa bersalah. Andai waktu itu ia berhasil membujuk dan membawa Pre pergi dari lokasi pesta, mungkin Pal dan Pre tidak akan mati mengenaskan. Pete mendengarkan cerita Min dengan seksama. Ia pun meminta Min agar berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan berdamai dengan masa lalunya. ให้อภัยคนที่ทำร้ายแพรนะแต่มีคนให้อภัยตัวเองไม่อย่างนั้นมีต้องแบกรับความเสียใจ Sementara itu, kebahagiaan tengah dirasakan Canon yang sebelumnya bekerja sebagai pencuci mobil berhasil dipromosikan menjadi salah satu karyawan kepercayaan bosnya. Berita bahagia ini tentu saja disambut hangat oleh Wan Wan. ได้เลื่อนตำแหน่ง จริงเหรอ ดีใจเปล่า Episode 14 berakhir ketika Trump lari pagi. Di saat itulah ia bertemu dengan Kay dan Krista yang asli. Trump terdiam ketika tahu tentang kenyataan tersebut bahwa Sarah telah membohonginya. น้องสาวพี่เคียงค่ะ ได้ยินชื่อพี่เตยมานานเพิ่งเคยเจอตัวจริงนะคะ พี่คีคะเดี๋ยวขอไปวิ่งสักรอบนึงดีกว่า ได้ไป Cerita kemudian berlanjut ke episode 15. Kisah diawali dengan Sarah yang identitas dirinya telah diketahui Trump. เมื่อกี้ผมทำกระเป๋าคุณตก ไม่เป็นไรค่ะ Namun tingkah laku Trump aneh. Ia bersikap masa bodoh seperti tidak terjadi apa-apa. Lain cerita dengan Pete dan Min yang mulai membuka diri. Min tidak ingin memiliki rahasia apapun lagi dari kekasihnya. Ia memutuskan untuk menceritakan semuanya, mulai dari pesta narkoba malam itu hingga kematian Pal. Seperti dugaan Mimin sebelumnya, ternyata Pal meninggal bukanlah karena bunuh diri. ความจริงแล้วปานไม่ได้ฆ่าตัวตาย Kematian Pal bermula ketika tim Bunga menghapus koleksi foto dan video di momen pesta narkoba yang ada di laptop Pal. Tim Bunga merasa risih sebab foto aib mereka digunakan oleh Pal untuk memeras mereka semua agar mereka tetap berteman dengannya. Pal amat marah mengetahui bahwa koleksi fotonya telah dihapus. Ia lalu berusaha melukai Min menggunakan sebuah gunting. Situasi semakin tak terkendali hingga perkelahian antara tim Bunga dengan Pal pun tak terelakkan. Atas perintah Pre, Sarah, Mei, dan Wan Wan menjatuhkan tubuh Pal dari balkon kos dan Pal meninggal seketika. Berlanjut dengan kisah Mei yang masih diteror oleh Wi. Sebelum mendapatkan file milik perusahaan Wan Wan, Wi bertekad akan terus menerornya hingga mendapatkan file tersebut. Mei dan Sarah terkejut mendapati pintu apartemen Mei terbuka dan di dalamnya berserakan foto Mei tanpa busana. Aksi Wi kali ini seolah memberi peringatan keras pada Mei bahwa ia serius dengan ancamannya. Mei langsung melaporkan teror tersebut pada polisi. Takut terjadi hal tak diinginkan, polisi menyarankan Mei mencari tempat tinggal baru untuk sementara waktu. Sarah selalu mengajak Mei untuk tinggal di apartemennya.
Saras telah mewanti-wanti Mei agar memberitahunya apabila Wi menghubunginya. Jangan menghadapi Wi seorang diri. ห้ามทำอะไรคนเดียวเลยนะคะ เข้าใจไหม Malam harinya, Mei kembali diteror oleh Wi. Mei akhirnya bertemu Wi di tempat persembunyiannya seorang diri. Ia memberikan file palsu mengenai kecurangan perusahaan Wanwan. Namun Wi tak semudah itu dibohongi. Ia langsung tahu ketika Mei berusaha menipunya. มึงคิดว่ากูโง่เหรอผ่านไป1 ฝ่าย Mei kemudian bernegosiasi kembali bahwa ia akan menyerahkan file yang hilang jika Wi menghapus fotonya terlebih dahulu. Untuk memastikan foto dan videonya telah terhapus, Mei memeriksanya sendiri dengan cermat dan membanting laptop Wi. ผมหนีมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยคอมนี้ของเพื่อน Hal ini memicu kemarahan Wi. Sebelum terjadi hal buruk pada Mei, Saras, Min, dan Wanwan datang menolongnya di waktu yang tepat. Ternyata ketiganya diam-diam mengikuti Mei. Mengetahui Mei dalam keadaan bahaya, mereka pun bersama-sama mengeroyok Wi. Dan mengancamnya dengan mengikat leher Wi dengan seutas tali. Mereka pun meninggalkan Wi dalam keadaan tangan dan leher terikat. Sungguh malang nasib Wi, saat berusaha melepaskan diri, ia malah menjatuhkan kursi tempatnya berdiri. Alhasil, ia mati dalam keadaan gantung diri. Di apartemen Wanwan, tim Bunga saling mengakui kesalahan mereka masing-masing dan mereka pun kembali bersahabat. Mei juga merasa lega telah terbebas dari ancaman Wi. Namun keesokan paginya, Mei terkejut saat mendengar kabar dari polisi mengenai kematian Wi. Episode 15 berakhir ketika Trump bertemu Mei di apartemen Saras. Melihat Mei membuat Trump teringat dengan ciri-ciri wanita yang menemui Wi sebelum kematiannya. คุณเห็นมีผู้หญิงมาหากูตายนะครับตัวเล็กๆผมสั้นปากบางใส่ชุดสายเดี่ยวสีดำนะครับ Cerita berlanjut ke episode 16. Kisah dimulai dengan polisi yang mulai melakukan penyelidikan tentang penyebab kematian Wi. Walaupun Wi ditemukan tewas gantung diri, namun polisi mencari penyebab kemungkinan lainnya. Di sisi lain, Mei mulai bisa bernafas lega, sebab semua foto dan videonya telah ia hancurkan, dan Wi juga telah diamankan. Namun beberapa saat kemudian hidupnya mulai tak tenang. Berita mengenai kematian Wi mengguncang dirinya. Ia pun harus mengikuti serangkaian interogasi di kantor polisi sebagai saksi, sebab ia merupakan korban pelecehan yang dilakukan oleh Wi. Di hadapan polisi, ia mengaku tidak mengetahui apapun tentang kematian Wi. มึงบอกกูหมดไปว่าอะไร กูบอกว่า กูไม่รู้อะไร กูบอกเขาไปว่ากูไม่ได้เจอมัน Usai bersaksi, ia kemudian berkumpul dengan anggota tim Bunga lainnya. Tim Bunga sama sekali tidak menyangka Wi tewas seperti ini. Wi telah meninggal, namun perasaan Mei bercampur aduk. Ia memang sangat membenci Wi, bahkan ingin sekali membunuhnya. กูไม่เกลียดมันมาก กูยอมรับนะว่ากูอยากฆ่ามัน Akan tetapi ia juga merasa tidak senang atas kematian Wi yang secara tidak langsung meninggal karena dirinya. Ia pun berpikir mungkin ia tidak diizinkan bahagia di dalam kehidupannya. Wanwan berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa Mei tidaklah seorang diri. Apapun yang terjadi, Mei akan selalu memiliki mereka semuanya. Min lalu menyeret Saras untuk berbicara empat mata. Ia mengajak Saras untuk menyerahkan diri ke polisi. Ia merasa bahwa mereka semua telah melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan pada Pal dulu. Rahasia kematian Pal masih menghantui hidup mereka. Mereka juga diliputi rasa bersalah akan hal itu. Maka dari itu, seberapapun hukuman yang mereka jalani nantinya, setidaknya mereka tidak akan dihantui oleh rasa bersalah atas kematian Wi. แต่ว่าโทษมันจะลดหรือเปล่า แต่อย่างน้อยมันก็จะชำระบาปในใจของเราได้ Mempertimbangkan kondisi Mei yang saat ini belum stabil, Saras mengaku bahwa mereka belum siap jika harus menyerahkan diri secepatnya. Akan tetapi ia akan memikirkan saran tersebut. กูเข้าใจอะแต่กูว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อม โดยเฉพาะอีเมย์ Singkat cerita, tim Bunga hendak pulang. Saras menghentikan langkah para sahabatnya. Ia mengundang para sahabatnya dalam grup chat seperti dulu.
Saras membuat semua sahabatnya berjanji agar tidak meninggalkan grup chat tersebut dan tidak ada rahasia di antara mereka semuanya. จะไม่มีใครออกจากกลุ่มนี้ได้อีกรู้พร้อมกันรู้เท่ากันไม่มีความลับกัน Bersatunya para sahabatnya membuat Saras begitu bahagia hingga membuat Trump menyadari betapa bahagianya pacarnya itu. Dengan tatapan sedih, Trump ingin mengatakan sesuatu yang amat mengganjal di hatinya. Namun ia takut yang dikatakannya akan merusak hari bahagia Saras. Saat Saras mendesak Trump untuk segera mengatakannya, ponsel Saras tiba-tiba berdering. Ia mendapat telepon mengenai kondisi ibunya yang memburuk. Nyaris saja ia keceplosan menyebut ibunya lah yang sedang sakit. ญาติฉันนะคะเขาอาการไม่ค่อยดีฉันต้องรีบไปดู Trump memohon agar ikut bersama Saras. Ia ingin mengenal lebih jauh tentang Saras atau Krista dan keluarganya. Di sini Saras belum mengetahui jika identitas dirinya telah diketahui oleh Trump. Jadi Saras melarangnya ikut. Ia pun pergi seorang diri ke rumah neneknya. Sesampainya di sana tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Ibunya telah meninggal dunia. Segera ia menemui neneknya. Ia berniat mengadakan pemakaman sendiri untuk ibunya. Neneknya langsung melarangnya. Saras menyesali keputusannya selama ini yang selalu menuruti perintah neneknya dan membiarkan ibunya meninggal dalam kesendiriannya. Mendengar perkataan Saras yang membantahnya membuat sang nenek sangat marah. Ia menyebut Saras tidak bersyukur. Saras mulai muak dengan neneknya yang selalu mengungkit tentang utang balas budi padanya. Andai saja semasa hidup ibunya diizinkan melakukan pengobatan di rumah sakit, mungkin ibunya tidak akan meninggal seperti ini. Neneknya tidak mengizinkannya sebab takut rahasia anaknya yang memiliki simpanan seorang pembantu diketahui oleh publik. Setelah perdebatan yang panjang, Saras dengan berani menentang keputusan neneknya dengan tetap melaksanakan pemakaman yang besar dan indah untuk ibunya. การเองค่ะหนูจะจัดให้มันสวยๆให้มันยิ่งใหญ่ Saras pulang ke apartemennya dengan memendam perasaan sedihnya. Di sana Trump telah menunggunya dengan raut wajah yang sedih. Trump masih bersabar menunggu Saras mengungkap identitasnya sendiri dengan jujur. Ia memohon agar ikut hadir di acara pemakaman yang Saras akui sebagai kerabatnya. Lagi-lagi, Saras melarangnya dengan alasan takut Trump tak nyaman jika ke pemakaman tersebut. ถ้าเป็นญาติห่างๆผมขอไปร่วมงานด้วยได้ไหมครับ อย่าเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะอึดอัด Kecewa dengan jawaban Saras, Trump kemudian meninggalkannya beralasan pergi bekerja. Usai kepergian Trump, Saras menangis sejadi-jadinya. Esok paginya, foto dan video Mei tanpa busana terekspos ke publik. Min dan Saras bingung. Mereka bertanya-tanya siapakah pelaku yang mengeksposnya. อยู่ในนี้ได้ไงวะเราทำลายคอมไปแล้วไม่ใช่หรอ Padahal Wi, orang yang selama ini menyimpannya, telah meninggal. Lewat media sosial, foto itu menyebar dengan sangat cepat. Hal ini membuat Mei terguncang. Untungnya ada Min dan Saras yang menenangkan batinnya. Min lalu menyuruh Mei tinggal di apartemennya untuk sementara waktu. Min mengatakan akan melaporkan kejadian ini pada polisi kejahatan cyber agar polisi segera menghapus foto tak pantas tersebut. Min juga menyuruh Saras mengumpulkan bukti tangkapan layar orang-orang yang memposting ulang foto dan video Mei. Dengan bukti tangkapan layar itu, mereka bisa menuntut orang-orang tersebut. Keduanya pun memeluk Mei untuk menenangkannya lagi. Tidak hanya foto dan video Mei yang terekspos, file rahasia perusahaan Wan juga terekspos dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Wan tampak sibuk mengurus kekacauan tersebut. Para reporter dan investor meminta penjelasan mengenai kejadian ini. Ia akan mengambil langkah berikutnya setelah mengadakan rapat dengan pengacara perusahaan. Sedang sibuk-sibuknya, ibunya malah ada di dalam ruang kantornya. Wan kemudian menuduh ibunya lah sebagai pelaku yang mengekspos file tersebut, karena Wi berkali-kali mencoba mendapatkannya melalui Mei. แล้วแม่จะทรยศหักหลังลูกทำไมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแม่จะไม่ทำถูกปะ Perdebatan mereka terhenti saat karyawannya lapor bahwa rapat sudah siap. Sementara itu, Pete berkunjung ke apartemen Min memberikan makan siang untuk Min dan Mei. Pete menanyakan kondisi Mei dan menyuruh Min agar selalu menemaninya.
Sungguh tak terduga, secara mengejutkan Pete tiba-tiba melamar Min. มันไม่ใช่ซีนที่พี่อยากได้เลยอะที่พี่คิดไว้มันโรแมนติกกว่านี้เยอะเลยอะแต่ถ้าพี่ไม่พูดตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ต้องพูดตอนไหน Pete akan memberi pacarnya itu waktu berpikir hingga kondisi Mei membaik. Mei ternyata diam-diam mendengar lamaran tersebut. Kembali lagi dengan Wan-Wan yang sedang rapat bersama adik-adik dari ayahnya dan pengacara perusahaannya. File tersebut ternyata berisi tentang korupsi perusahaannya. Pengacaranya mengatakan meskipun belum ada bukti jelas yang terungkap di publik, namun kejadian ini telah merusak reputasi perusahaan. Perusahaan mengalami kerugian yang amat besar karena semua investor mencabut kerjasamanya. Satu-satunya solusi adalah memulihkan reputasi perusahaan. Jika ternyata bukti jelas mengenai korupsi ini muncul, maka solusinya harus menemukan seseorang yang akan bertanggung jawab bersama akuntan yang merupakan bagian dari korupsi itu. Jadi harus ada orang yang disalahkan agar perusahaan tetap bertahan. Usai rapat, Wan-Wan kembali ke ruangan kantornya. Ibunya masih menunggu dirinya. Sang ibu melanjutkan perdebatan mereka yang tertunda. Sambil meneteskan air mata penuh tipu muslihatnya, ia mengatakan sangat menyayangi Wan-Wan dan adiknya, sehingga tidak akan mungkin mengekspos dan mengkhianati mereka berdua. Ujung-ujungnya, ibunya dengan licik mencuci pikiran Wan-Wan dengan berkata, pelaku yang mengekspos korupsi perusahaannya adalah Mei. Dikatakan Mei telah mencuri file rahasia perusahaan Wan-Wan demi balas dendam karena Wan-Wan sebelumnya telah mengkhianatinya. Dengan penuh emosi, Wan-Wan langsung pergi ke apartemen Min untuk melabrak Mei. Ia menuduh Mei macam-macam hingga suasana semakin memanas. Mei memang mencuri file tersebut namun tidak memberikannya kepada Wei. Wan-Wan kemudian meninggalkan ketiga sahabatnya dengan penuh kemarahan. Keesokan harinya, Min menelpon Wan-Wan memberitahu mengenai kondisi Mei yang sedang stres akibat kematian Wei, foto dan videonya yang terekspos, dan juga masalah yang dihadapi Wan-Wan. Wan-Wan terkejut. Ia sama sekali belum tahu tentang foto dan video Mei yang terekspos ke publik. Min menyarankan agar kesalahpahaman antara kedua sahabatnya itu segera diselesaikan. Ia memberitahu letak kunci apartemennya jika Wan-Wan ingin bertemu Mei. Tuduhan Wan-Wan membuat mental Mei semakin down. Keadaannya yang terpuruk, akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Saras dan Min panik saat menemukan Mei dalam keadaan tak bergerak. Pergelangan tangannya dalam kondisi tersayat dan darah mengucur di lantai. Adapun Wan-Wan terbangun setelah mabuk berat. Ada darah mencurigakan di telapak tangannya. Tak lama ponselnya berdering. Min memberi kabar buruk bahwa Mei telah meninggal karena bunuh diri. Acara pemakaman Mei dilaksanakan dengan pilu. Banyak wajah-wajah penuh kesedihan dan penyesalan yang hadir di pemakaman. Yang paling terpukul adalah Wan-Wan. Rasa bersalah menghantui batin Wan-Wan. Ia datang namun tak berani masuk ke pemakaman Mei. Singkat cerita, Wan-Wan pulang kerja disambut oleh Canon. Wan-Wan tampak tidak bersemangat. Saat ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Ia benar-benar bingung mengatasi masalah perusahaannya. Beruntunglah Wan-Wan masih memiliki pacar seperti Canon yang selalu berada di sisinya. Canon menawarkan bantuan pada Wan-Wan, dan Wan-Wan menjelaskan jika mereka berdua menikah itu akan menutupi kasus korupsi perusahaannya. Kauเป็นพันธมิตรกับบ้านบีเรื่องนี้อาจจะช่วยบริษัทเขาได้ Tanpa pikir panjang, Canon langsung setuju menikahi Wan-Wan. Lain cerita dengan Saras yang dilanda kesedihan akibat hubungannya dengan Trump yang telah kandas. Trump tidak bisa lagi bertahan dengan semua kebohongan Saras. Wan-Wan akhirnya memberitahu Min rencananya yang akan menikah dengan Canon. Setelah tahu Wan-Wan akan menikah, Min akhirnya menerima lamaran Pete. Episode 16 berakhir dengan cuplikan adegan kematian Mei.
Ternyata ada seseorang yang datang ke apartemen Min saat Mei tengah terlelap tidur di kamar. Dan orang tersebut yang menyayat pergelangan tangan Mei yang terkesan Mei meninggal karena bunuh diri. Siapakah dia? Cerita berlanjut ke episode 17. Kisah dimulai dengan Min yang sedang berkemas untuk pindah dari apartemennya. Pete dengan setia membantunya. Min melihat potret Mei saat berkemas. Ia begitu menyesal telah meninggalkan Mei sendirian sehingga Mei bunuh diri. ถ้าวันนั้นไม่อยู่กับเมย์อะเมย์ก็คงไม่เป็นแบบนี้ Tak lama kemudian pemilik gedung apartemen mendatangi mereka dengan marah. Ia mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu meminta uang ganti rugi atas kejadian meninggalnya Mei di gedungnya. Ia juga memprediksi setelah kepergian Min nantinya ia akan susah untuk mencari penyewa baru karena apartemen tersebut bekas orang bunuh diri. Pete memahami yang dirasakan oleh pemilik gedung. Ia langsung mengiyakan jika harus ganti rugi. Namun pemilik gedung malah menyebut Mei egois sehingga bunuh diri. Min tak terima dengan yang dikatakan pemilik gedung. Mereka pun terlibat adu mulut. ถ้าไม่เคยเข้าใจคนอื่นอะก็หัดเห็นใจคนอื่นบ้างนะถ้าเป็นพูดดีใช่สิตัวเองเสร็จแล้วก็สะบัดตูดมันก็จบแล้วนี่ Beruntungnya Pete langsung melerai mereka berdua sebelum kondisi semakin rumit. Di restoran, Saras bertemu dengan bosnya Mei. Bos Mei mengungkapkan tentang hasil temuan otopsi pada tubuh Mei. Terdapat hanya satu luka sayatan di pergelangan tangannya. Seseorang ketika ingin bunuh diri biasanya akan timbul keraguan dalam diri mereka yang membuat mereka terluka dengan sayatan kecil di pergelangan tangannya. Namun pada kasus Mei, ia menduga bahwa Mei telah bertekad bunuh diri sejak lama. อาจจะมีความไม่มั่นใจครับก็จะคิดทดลองเป็นแผลตื้นก่อนแต่ในกรณีของเมย์เนี่ยน่าจะตัดสินใจแน่วแน่มานานแล้วครับ Lalu ponsel Saras berdering. Seseorang memberinya kabar mengenai kondisi neneknya. Ia pun segera menemui neneknya yang ternyata sedang terbaring sakit. Sang nenek menyebut Saras telah lama menunggunya terbaring sakit tak berdaya. Lalu flashback masa lalu penyiksaan yang dilakukan oleh neneknya pada Saras kecil pun muncul. Saras hanya terdiam, tidak menanggapi ucapan neneknya yang berpikiran negatif tentang dirinya. Ia justru fokus merawat sang nenek dengan penuh perhatian. Hal ini membuat neneknya menangis atas perlakuan Saras yang begitu baik padanya. Adapun Wan-Wan yang sedang membersihkan sepatu-sepatu miliknya, ada bercak darah mencurigakan di salah satu sepatunya yang membuatnya terheran-heran. Suara bel pintu mengalihkan perhatiannya. Ternyata tamu tersebut adalah Saras. Saras datang untuk mencoba gaun pengiring pengantin pernikahan Wan-Wan dengan Chanon. Saras menjadi pengiring pengantin seorang diri. Min tidak menjadi pengiring pengantin Wan-Wan sebab Chanon adalah mantan pacarnya. Sedang asyiknya Wan-Wan dan Saras mengobrol, tiba-tiba ibu Wan-Wan yang pemabuk menghampiri mereka berdua. Ibu Wan-Wan menyuruh Wan-Wan untuk menaruh gaun miliknya di ranjang kamarnya. Karena sedang sibuk, Wan-Wan menyuruh ibunya untuk melakukannya sendiri. Saras dengan senang hati menawarkan bantuan menggantikan Wan-Wan dan ia sekaligus akan berganti pakaian. Di kamar ibu Wan-Wan, Saras menemukan sebuah blazer yang ada bercak darah di bagian kancingnya. Kancing itu sama persis dengan kancing yang ada di TKP ketika Mei meninggal. Ia pun kemudian mengingat perkataan bos Mei sebelumnya yang menjelaskan padanya mengenai hasil otopsi Mei. Saras langsung syok. Ia begitu terkejut mengetahui kebenaran ibu Wan-Wan yang ia duga sebagai pembunuh Mei. ซึ่งปกติคนที่ฆ่าตัวตายจะมีความไม่มั่นใจครับก็จะคิดทดลองเป็นแผลตื้นก่อน Ibu Wan-Wan masuk kamarnya. Segera Saras bersembunyi darinya. Ia memeriksa dengan seksama keberadaan Saras dengan membawa barang bukti tersebut. Saras segera turun dengan terburu-buru dan ia masih mengenakan gaun. Saras bertanya pada Wan-Wan tentang keberadaan ibunya saat Mei meninggal. Belum sempat mendapat jawaban dari Wan-Wan, ibu Wan-Wan memotong pembicaraan mereka membuat Saras kebingungan. แม่กูก็วายขวดนี้เอาวีเอามาจากฝรั่งเศสตั้งนานแล้วอร่อย Saras langsung berpamitan pulang. Ibu Wan-Wan menghentikan langkahnya dengan memberikan tas berisi baju Saras yang tertinggal. Ibu Wan-Wan tahu jika rahasianya yang telah membunuh Mei diketahui oleh Saras. Ia pun mengancam Saras agar bungkam.
Saras tak bisa berkutik. Ia sangat ketakutan hingga tangannya gemetar. Esok harinya, Trump mendatangi apartemen Saras bersama polisi lainnya. Saras ditangkap dan diinterogasi sebagai tersangka atas kematian Nat, istri dari Kapten K. Namun di sini Saras masih berbohong saat diinterogasi Trump. Trump masih terus bertanya mungkinkah May yang menggantikan Saras bertemu Nat karena May terekam CCTV sebelum insiden jatuhnya Nat. ปิดตึกข้างๆเห็นคุณเมธาชาวิ่งเข้าไซต์งานไปและหลังจากนั้นไม่นานคุณณัฐมนต์ก็ตกลงมา Ia juga menanyakan temuannya bahwa May sempat menemui security bersama seorang teman dan saat itu bertepatan dengan Saras yang terluka dan dibawa ke rumah sakit olehnya. Trump menyimpulkan bahwa Saras mengulur waktu untuk melindungi May. Akhirnya Saras menuduhkan semua kejahatannya kepada May. เมย์เป็นคนทำเมย์เป็นคนผลักพี่นัทตกบันได Di rumah nenek Canon, Canon membawa Wan menemui neneknya sekali lagi. Maksud kedatangan mereka yaitu agar neneknya mau menemui ibu Wan sebelum pernikahan mereka. Nenek kemudian meminta waktu berbicara empat mata dengan Wan. Nenek mengatakan bahwa Canon telah banyak berubah setelah berpacaran dengan Wan. Belum pernah cucunya itu berubah drastis menjadi lebih baik seperti ini. Ia melihat Canon begitu mencintai Wan, maka dari itu ia akan memberkati mereka berdua. Wan bersyukur. Ia tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. ให้เธอสองคนเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อย Di lain sisi, Min masih mencari pelaku yang mengekspos video presentasi di pernikahan Prey. Ia masih berusaha membuka harddisk Prey yang terkunci password. Siapa sangka passwordnya adalah My Lavender yang merupakan julukannya selama ini yang diberikan Prey untuknya. Min menebaknya dengan mengingat perkataan Pooh dan Pete yang bercerita tentang Prey yang terus-menerus memanggilnya dengan sebutan My Lavender. Setelah file tersebut terbuka, Min mengetahui identitas pelaku sebenarnya yang telah menukar video presentasi pada pernikahan Prey sekaligus menfitnah dirinya. Tanpa pikir panjang, Min langsung melabrak pelaku tersebut yang ternyata adalah Wan. เดชันเราโยนความผิดให้กูใช่ไหม Wan saat itu sedang bersiap menikah dengan Canon. Saras juga berada di sana ketika Min melabraknya. Cerita berlanjut ke episode 18. Min memperlihatkan bukti video yang selama ini disembunyikan Prey di harddisk miliknya. Lalu flashback masa lalu kejadian tersebut ditampilkan. Prey dan Pal merekam Win yang sedang mabuk berat hingga mereka pikir lupa mengunci pintu. Namun pria tersebut meminta bunga karena Pal telah mencuri narkoba darinya. Ia menginginkan Win. Dan kebingungan. Prey sempat akan menelpon polisi namun Pal melarangnya. Prey kemudian memberi saran agar Pal menelpon ayahnya yang merupakan orang berkuasa agar membantu Win. Namun Pal justru tidak melakukan apapun. Ia mengatakan Win mabuk maka dia tidak akan ingat kejadian pemerkosaan yang dialaminya. Kedua pria itu adalah anggota geng pengedar narkoba yang terkenal kejam. Mereka berdua tidak bisa melawannya. Jikapun melawan, nyawa mereka menjadi taruhannya. Dan jika lapor polisi, masa depan mereka akan hancur karena mereka juga adalah pemakai. Kembali ke masa sekarang, Wan menyalahkan Prey karena tidak melakukan apapun untuk menolong adiknya. Emosinya yang memuncak membuatnya tega membocorkan video mesum Prey di pernikahannya. Saras memeluk Wan untuk menenangkannya. Ia menyuruh Wan mengakhiri balas dendamnya karena mereka semua sudah cukup terluka. Pelukan itu adalah pelukan terakhir Saras untuk Wan. Saras kecewa dengan perbuatan Wan. Ia memutuskan mengakhiri persahabatan mereka. Kemudian Saras pergi meninggalkan Wan dan Min. Wan mengejarnya. Ia meminta Saras agar tetap bersamanya. Ia juga berharap Saras mengerti akan perbuatannya itu semata-mata balas dendam untuk adiknya. Saras tidak bisa menoleransi perbuatan Wan. Ia menyuruh Wan menerima kenyataan bahwa adiknya memilih mati.
Ia juga mengatakan Wan Wan hanya memikirkan balas dendamnya tanpa peduli sahabatnya telah menderita atas perbuatannya. เอาชนะมากเลยมึงไม่สนใจเลยอะว่าคนรอบข้างมึงจะต้องตายทั้งเป็นยังไงบ้าง Saras juga memberitahu satu informasi penting bahwa ibu Wan Wan telah membunuh Mei. มึงเป็นคนฆ่าอีเมย์ Wan Wan kembali di mana Min berada. Awalnya Min akan melakukan sesuatu pada pelaku yang membocorkan video Prey. Namun ketika melihat betapa menderitanya Wan Wan, Min bukannya marah, ia malah merasa kasihan. Kejadian ini menjadi akhir dari persahabatan tim Bunga. สมเพศมากกว่า Wan Wan terpuruk. Ia kabur dari acara pernikahannya, sedangkan Canon sibuk mencari Wan Wan kemana-mana. Tapi ia tidak menemukannya. Pernikahan Wan Wan dan Canon pun gagal dilaksanakan. Di rumah, seperti biasanya ibu Wan Wan mabuk. Wan Wan tiba-tiba muncul di hadapannya entah dari mana. Wan Wan menginterogasi ibunya, alasan membunuh Mei dan mengapa harus menyamar sebagai dirinya. Wan Wan menebak ibunya sengaja memakai blazer dan sepatu miliknya saat membunuh Mei, yaitu untuk menjebak dirinya. ตั้งใจที่จะให้คนอื่นคิดว่าหนูเป็นคนฆ่าเมย์ใช่ไหม Wan Wan sangat menderita ketika Mei meninggal. Ia mengira Mei bunuh diri karena dirinya. Namun kenyataannya ibunya lah yang membunuh Mei. Usai melakukan semua itu, Wan Wan menghilang tanpa jejak. Berlanjut dengan kisah Saras yang menerima semua aset kekayaan dari neneknya setelah neneknya meninggal. Saras menolaknya. Semua aset tersebut ia sumbangkan ke sebuah yayasan. Saras juga ditangkap oleh Trump. Ia mengakui segala perbuatannya di polisi. Ia mengaku pada polisi tak sengaja mendorong Nat, istri dari Kapten K, hingga koma dan akhirnya meninggal. Serta malam kejadian meninggalnya Wi dan juga pelaku pembunuhan Mei. Hari berlalu, ia kini di penjara namun hidupnya lebih bahagia setelah mengaku. Dengan dukungan Letnan Tom, ia menjalani masa hukumannya dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Canon masih berusaha mencari keberadaan kekasih hatinya itu dengan harapan kekasihnya kembali ke dalam pelukannya secepatnya. Namun Wan Wan tak kunjung ditemukan. Namun kebahagiaan yang Min rasakan hanya sekejap saja. Ia mengetahui sebuah rahasia tentang suaminya. Ternyata yang menghasut Wan Wan untuk membocorkan video mesum Prey adalah Pete. Pete mengirim video Win pada Wan Wan yang membuat Wan Wan marah dan membalas dendam pada Prey yang membuat Prey bunuh diri. Semua itu Pete lakukan karena ia sangat membenci adiknya yang selama ini berusaha memisahkannya dengan Min. แพรมันเป็นคนทำทุกอย่างเพื่อให้มินเลิกกับพี่ Terlihat Pete sangat puas setelah mencapai tujuannya. Sedangkan Min merasa telah tertipu dan dipermainkan oleh Pete. Semua misteri